Sirah Sahabiyah ya, dan sekarang kita masih di Ummul Mukminin yang ke-7. Oke, berarti ada 4 lagi nih. Ada 4 lagi yang kita harus selesai ya, mempelajari ibu-ibu kita gitu, emak-emaknya kita. Kalau ada anak nggak tahu emaknya itu kan nggak sopan ya. Kalau ada anak nggak kenal sama ibunya itu kan durhaka gitu. Ibu mana yang nggak marah kalau anaknya nggak kenal sama ibunya. Ya kita juga gitu sama Ummul Mukminin ya. Kita harus kenal dengan ibu-ibu kita. Jadi kalau ditanya ibu kita siapa ya, yang utama secara biologis tentu ibu yang melahirkan kita ya. Tapi secara ideologis, secara pengajaran, ibu kita adalah Ummul Mukminin, atau dalam riwayat-riwayat yang kuat ya, istri Nabi yang disebut Ummul Mukminin itu ada 11 orang. Nah, kita pindah hari ini ke Zainab binti Jahsy ya. Ini adalah istri Nabi yang secara urutan pernikahan itu ada di urutan ke-7 ya. Dan ini salah satu yang apa ya, bisa dibilang tuh aduh, rasanya kalau ada sinetron yang kayak gini kita mungkin nangis ya. Tapi juga bisa bikin kita paham ya bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik, dan banyak hikmah dari pernikahan dari Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izin ya Yon ya, aku jadiin co-host dulu biar nanti kalau ada yang mau masuk nggak terganggu untuk ininya, untuk admitnya. Oke. Ntar di admit dulu. Oke, udah diterima ya? Baik, teman-teman semua, ini ya hari ini kita agak panjang bahasannya karena pernikahan dengan Zainab binti Jahsy ini Masya Allah ya, bukan pernikahan biasa teman-teman, bukan sekedar kayak suka nih gitu kan, seneng nih nikah gitu, enggak begitu, tapi emang luar biasa karena ada banyak sekali hikmah yang bisa bikin kita apa ya, berpikir tentang mengartikan kembali apa itu cinta, gitu ya, mengartikan kembali apa itu cinta, karena cinta itu nggak sekedar seneng-seneng, cinta itu nggak sekedar suka-sukaan ya, aku suka nih sama dia, nikah gitu, nggak begitu. Tapi Masya Allah ya, dari perjalanan Zainab binti Jahsy ini nanti dengan Rasulullah SAW, kita bisa ngelihat nih teman-teman, betapa luar biasanya hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap hidup kita ya. Jadi jangan pernah khawatir terhadap ketetapan Allah, meyakini segala ketetapan Allah pasti baik, itu adalah tanda bahwa kita meridhoi ya, meridhoi bahwa saya hamba dan saya diatur oleh Tuhan, dan Tuhan saya berhak atas apapun, atas diri saya, karena kita adalah hamba. Nah, ini adalah salah satu kisah yang nggak tahu ya teman-teman bakal, aku pribadi pada saat nyusun nyusun materinya ya, nyusun materinya itu kayak, aduh mau nangis gitu ya, Masya Allah sekali. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau ditanya langsung di kolom chat aja ya, ketika berlangsung. Oke, hari ini kita akan bahas Zainab binti Jahsy, dengan tema besar pernikahannya diatur dari 7 lapis langit ya. Kita berangkat dulu dari profilnya Zainab binti Jahsy. Jadi Nabi punya 2 istri yang bernama Zainab ya. Zainab binti Khuzaimah yang kita bahas sebelumnya, yang mana meninggal atau wafat ketika setelah kurang lebih 3 bulan hidup bersama Rasul. Dan setelahnya ada Zainab binti Jahsy yang akan kita bahas sekarang. Nah, beliau ini nama aslinya adalah Barrah ya. Barrah ini namanya sebelum dinikahi oleh Rasulullah. Lalu pada saat dinikahi oleh Rasulullah SAW, namanya diubah menjadi Zainab. Nah, Nabi juga punya anak namanya Zainab gitu. Jadi Zainab itu salah satu nama yang populer pada saat itu ya di tengah bangsa Arab gitu. Nama yang banyak digunakan untuk anak perempuan. Nah, kunyahnya adalah Ummul Hakam ya, atau ibu kebijaksanaan. Nah, kemudian nama lengkapnya adalah Zainab binti Jahsy, berarti bapaknya adalah Jahsy, dan ibunya bernama Umaymah binti Abdul Muthalib ya. Kalau kita lihat nasabnya binti Abdul Muthalib udah ketahuan lah ya. Ini berarti ibunya adalah ibunya adalah bibinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi punya bapak Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ibunya Zainab ini adalah Umaymah binti Abdul Muthalib ya. Jadi ini adalah bibinya atau tantenya Nabi Muhammad SAW. Jadi Zainab binti Jahsy ini adalah sepupunya beliau. Oke. Nah, Zainab itu lahir 33 tahun sebelum masa kenabian ya, atau sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi, dan wafat pada tahun 20 Hijriah. Ya, ini catatannya dari beberapa para ahli sejarah mencatat dan menyepakati yang paling mendekati, paling rojih gitu ya, atau yang paling bisa diberikan reference adalah tahun 20 Hijriah. Nah, Zainab ini merupakan orang yang awal-awal masuk Islam ya. Ketika Islam datang, beliau salah satu orang yang segera memeluk Islam, karena walaupun keluarga Nabi, walaupun masih ada kerabat dengan Nabi, nggak semuanya masuk Islam ya. Keluarga Nabi itu nggak semuanya masuk Islam. Contohnya siapa? Contohnya Abu Lahab, itu paman Nabi banget gitu kan. Nah, itu ada yang tidak masuk Islam. Jadi
tidak semua saudara dari pihak Nabi atau kerabatnya Nabi itu masuk Islam. Satu lagi Abu Thalib ya, Abu Thalib yang sangat membela beliau, sangat pasang badan buat beliau ya, tapi qadarullah ya, akhir hayatnya tidak bisa bersyahadat gitu. Tapi apa pembelaannya terhadap Islam itu ya, pembelaan Abu Thalib terhadap Islam itu Allah itu tidak apa namanya? Allah itu tidak serta-merta langsung mengazab gitu ya. Bahkan ada salah satu riwayat yang mengatakan bahwa betul Abu Thalib akan masuk neraka, tetapi neraka hanya mencapai mata kakinya gitu ya. Maksudnya api neraka itu hanya membakar sampai dengan mata kakinya. Kenapa? Karena memang beliau juga banyak memperjuangkan Islam ya, salah satu yang punya peran terhadap Islam, cuma ya itu karena gengsinya, karena tidak maunya mengikuti perintah Rasul gitu ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau tidak berislam ketika meninggal. Nah, jadi Zainab ini adalah salah satu yang juga memeluk Islam di awal-awal ya. Jadi begitu Islam datang, cahaya Islam hadir, beliau salah satu yang masuk Islam. Nah, dan beliau juga ikut berhijrah bersama Nabi ke Madinah ya, atau hijrah kedua ya, hijrah Habasyah, setelah itu hijrah Madinah. Kemudian secara fisik ya, profil fisik, Zainab ini adalah seorang wanita yang cantik. Nah, wanita yang cantik, bahkan Aisyah itu juga mengatakan bahwa yang hampir setara ya kecantikannya itu ya Zainab ini gitu. Cuma memang tidak bertubuh tinggi. Jadi dalam satu riwayat lain, dalam catatan lain, Zainab ini tidak bertubuh tinggi gitu, bahkan cenderung agak pendek dibandingkan dengan Ummul Mukminin yang lain. Tapi juga ada yang tidak terlalu tinggi kayak Safiyah ya. Nanti kita belajar Safiyah binti Huyai itu juga tubuhnya kecil gitu secara profil. Nah, beliau adalah penghulu para wanita dalam hal agama, warok dan zuhud serta kedermawanan kebaikannya ya. Bahkan itu diakui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nanti kita lihat bagaimana Aisyah mengakui kezuhudan seorang Zainab binti Jahsy. Dan yang unik dari Zainab ini ya, mantan suaminya adalah Zaid bin Harisah. Jadi beliau ini adalah istri Nabi yang berpisah dalam kondisi cerai hidup, ya, cerai hidup dengan mantan suami sebelumnya. Kita tahu semua istri Rasul kecuali Aisyah radhiyallahu anha itu adalah janda, ya, artinya pernah dinikahi. Mayoritas menjadi janda karena cerai mati. Jadi karena suaminya syahid, ya, apakah kemudian karena perbedaan apa namanya? Ada juga ada yang kayak perbedaan keyakinan gitu ya, ketika sang istri masuk Islam dan suaminya tidak mau memeluk Islam ya, kemudian mereka berpisah gitu. Tapi mayoritas tuh janda-janda perang ya, janda-janda syuhada. Nah, tapi kalau Zainab ini, beliau ini cerainya cerai hidup ya, talaknya itu dalam kondisi suaminya masih hidup. Siapa suaminya? Suaminya adalah Zaid bin Harisah. Ya, kalau teman-teman tahu Zaid bin Harisah ini adalah anak angkatnya Rasulullah. Oke, nanti ini hubungannya panjang sekali teman-teman. Anak angkat Rasulullah dan sekaligus mantan budaknya Rasul. Jadi begitu waktu kebiasaan untuk apa ya namanya, kebiasaan untuk memiliki budak itu masih berjalan ya. Zaid ini adalah budaknya Rasulullah dan beliau juga salah satu laki-laki dewasa yang beriman ya di awal-awal. Beliau termasuk as-sabiqunal awalun, orang-orang yang awal sekali memeluk Islam. Nah, kemudian teman-teman, Zaid bin Harisah ini diangkat, jadi saking cerdasnya ya, Zaid bin Harisah ini menguasai beberapa bahasa asing. Kalau istilah kita sekarang tuh polyglot ya, orang yang bisa menguasai bahasa asing lebih dari 3-4 gitu. Kita punya beberapa tokoh-tokoh polyglot. Nah, Zaid bin Harisah ini polyglot. Saking cerdasnya ya, Zaid ini dijadikan sekretarisnya Nabi ya, salah satu sekretaris Nabi. Nabi punya sekretaris sekitar 60 orang yang menjadi petugas administrasinya ya, bikin surat apa segala macam gitu. Nah, jadi surat menyurat itu penting ya teman-teman ya. Nabi punya 60 sekretaris kurang lebih, dan Zaid ini adalah salah satu yang terawal dan salah satu pimpinannya gitu ya. Kenapa? Karena punya kemampuan berbahasa asing. Bahkan dalam satu catatan Zaid itu mampu menguasai bahasa asing hanya dalam waktu 2 minggu. Ya, ini Masya Allah ya, luar biasanya orang-orang pada masa itu karena hidupnya dicahayai oleh Quran, bisa menguasai bahasa asing dalam waktu 2 minggu. Coba kita, ya, IELTS saja enggak kelar-kelar gitu kan, TOEFL enggak kelar-kelar, mending kalau bahasa Inggris. Bahasa Arab, ya, yang jelas-jelas bahasa kitab suci kita cuma tahu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bismillah, Walhamdulillah, itu doang ya, kalau disuruh bahasa Arab. Nah itu Zaid itu dalam waktu 2 pekan bisa menguasai satu bahasa, bukan hanya sekedar bisa baca dan tulis ya, tapi juga bisa sampai menguasai tata bahasanya ya, kalau bahasa Inggrisnya grammar, bisa sampai seperti itu, Masya Allah. Nah jadi
Zaid ini saking cerdasnya itu dijadikan sekretaris dan juga menjadi anak angkatnya Rasulullah. Nah, seperti kebiasaan orang-orang Arab, kalau anak angkat itu dikasih nama bin bapak angkatnya gitu ya. Nah, kemudian Zaid ini diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, Zaid anaknya Muhammad. Maka turunlah ayat ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa dan Muhammad itu bukanlah bapak di antara kamu gitu ya. Maksudnya bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa Rasul memang Allah tetapkan tidak punya keturunan laki-laki ya, tidak punya keturunan yang melanjutkan nasab beliau ya karena itu menghindari pengkultusan, menghindari adanya terlalu apa ya over over apa sih kayak semacam terlalu mempercayai mengkultuskan gitu ya terhadap turunan-turunan beliau apalagi dari nasab beliau langsung. Nah jadi ayat itu mau menjelaskan bahwa Zaid itu tidak boleh diberikan bin Muhammad. Maka kemudian Zaid dikembalikan lagi menjadi Zaid bin Harisah ya walaupun menjadi anak angkatnya Nabi tapi binnya tidak diubah karena Allah memerintahkan panggillah anak-anak angkatmu dengan nama bapak-bapak mereka gitu. Jadi nggak boleh diganti. Karena kalau nasab diubah, berubahlah garisnya. Nah kemudian Zaid bin Harisah ini menikah ya, dinikahkan oleh Nabi. Jadi Nabi juga yang jodohin. Nanti kita lihat kisahnya. Nabi yang jodohin, terus kemudian qadarullah ya, karena satu dan lain hal dan tentunya karena ketetapan Allah, mereka pun berpisah ya, berpisah dalam keadaan cerai hidup. Dan kemudian setelah selesai masa iddahnya Zainab, Rasul pun melamar dan menikahi Zainab. Nah, ini sekilas kayak, wah kok gitu gitu ya. Sekilas kita kayak, lah kok gitu. Tapi nanti kita akan lihat, Masya Allah, betapa ketetapan Allah itu indah sekali ya. Nabi menikahinya di bulan Zulqa'dah tahun 5 Hijriah dan kurang lebih menjalani rumah tangga selama 6 tahun. Kemudian pasca wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, Zainab ini adalah merupakan istri Nabi yang pertama sekali wafat setelah wafatnya Nabi alaihissalam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi wafat ya, jadi Nabi itu sebelum wafat, Nabi bilang gini ke istri-istrinya, yang pertama sekali menyusulku di antara istri-istriku adalah yang paling panjang tangannya gitu. Nah, gara-gara mendengar ini ya, gara-gara mendengar sabda Rasul ini istri Nabi itu kalau ngumpul tuh ini ngukur panjang-panjangan tangan, ayo panjang-panjangan kan, siapa yang duluan nyusul. Nah ini istri-istri setia ya, pengen nyusul duluan. Nah, kalau cewek-cewek sekarang kan enggak, suaminya ini ya udah ntar nikah lagi gitu. Ini enggak, pada pengen nyusul duluan ya. Jadi istri-istri Nabi itu kalau ngumpul, uh, mereka ukur-ukuran tangan ya, ukur-ukuran tangan. Ini pas wafatnya Nabi, setelah wafatnya Nabi, mereka ngukur-ngukur tangan gitu, ayo tangan siapa yang paling panjang gitu. Nah sementara kan Zainab ini posturnya kecil ya, dan tangannya pendek gitu. Jadi orang-orang istri-istri Nabi yang lain nggak nyangka aja bahwa beliau akan pertama menyusul ya. Namun ternyata makna di balik panjang tangan itu adalah bukan kayak Indonesia ya, panjang tangan itu artinya mencuri, bukan. Maksud dari panjang tangan itu adalah orang yang banyak memanjangkan tangannya untuk bersedekah gitu ya. Jadi banyak memberikan sedekah. Dan Zainab ini adalah salah satu yang dermawan juga ya. Salah satu yang banyak bersedekah, banyak membantu orang dan tipe sedekahnya ini mirip-mirip Saudah. Kalau teman-teman ingat di sesi 2 kita bahas Saudah ya. Saudah itu adalah istri Nabi yang kalau punya hartanya nggak akan dibiarkan ada di hari itu. Ya, sama juga dengan Zainab binti Khuzaimah, kalau punya hartanya nggak akan disimpan pada hari itu. Pokoknya nggak boleh ada yang tersisa atau tersimpan di dalam rumahnya. Nah, Zainab ini sama, begitu juga, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian kita akan pindah ke keutamaan seorang Zainab binti Jahsy ya. Nah, jadi pertama, Masya Allah ya teman-teman, Zainab binti Jahsy ini dinikahkan tanpa wali dan tanpa saksi. Nah, kan bingung ya, kok bisa gitu. Kenapa tanpa wali dan tanpa saksi? Karena Allah langsunglah yang menjadi walinya. Wah, ya manusia mana ini yang ya wajar ya, wajar sekali beliau ini berbangga dengan kondisinya, berbangga dengan kelebihannya. Karena Zainab binti Jahsy ini menikah tanpa wali dan tanpa saksi, namun Allah Subhanahu wa taala menjadi wali sekaligus saksinya. Jadi yang menikahkan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Wali itu kan kalau kita bapak gitu ya atau misalnya paman atau kakek gitu atau saudara laki-laki. Nah, ini beliau tidak pakai wali ya, tidak pakai wali melainkan Allah langsung yang menjadi walinya. Oleh karena itu Zainab tuh berkata, Allah menikahkanku dari langit yang ketujuh. Karena ini ibaratnya itu skenarionya Allah ya. Dan dalam sebagian riwayat Zainab juga mengatakan, aku lebih mulia dari kalian dalam hal wali dan yang paling mulia dalam hal wakil. Ya iyalah, siapa yang bisa menyaingin wali dan wakilnya Zainab kan gitu kan. Kalau kita misalnya saksi nikah saya presiden gitu kan, saksi nikah saya siapa gitu. Ya kan, kalau itu kan masih ada saing-saingannya. Ah, kamu mah saksi nikah kamu presiden, saya dong apa
presiden PBB, United Nation, kan kita masih bisa banding-bandingan. Tapi kalau misalnya wakil dan walinya Allah Subhanahu Wa Taala loh, mau banding-bandingan sama siapa? Kan Allah tidak ada bandingannya gitu. Makanya kemudian Zainab sangat apa namanya bersyukur tentunya ya dan bisa dikatakan berbangga. Kalau ini kan memang berbangga yang dibolehkan ya. Berbangga karena apa? Karena beliau dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau berkata, kalian dinikahkan oleh orang tua kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit yang ketujuh. Ya. Jangan tanya prosesnya gimana, itu nggak akan sampai di akal kita yang terbatas dan ilmu kita yang sedikit. Ya intinya Allah langsung yang menikahkan. Nah yang kedua, Zainab ini merupakan perempuan yang amat banyak ibadahnya dan taat pada agama. Ini tadi yang sempat kita singgung di awal ya. Aisyah itu sampai mengakui bahwa Zainab binti Jahsy itu selalu menyaingi Aisyah dalam kedudukan di sisi Rasulullah. Jadi Zainab ini salah satu perempuan yang juga spesial di hadapan Rasulullah SAW ya, kedudukannya spesial dan Aisyah pun mengakuinya seperti itu. Bahkan Aisyah mengakui tidak pernah aku melihat wanita seperti Zainab dalam hal kebaikan agama, ketakwaan kepada Allah, kejujuran, silaturahimnya dan banyak sedekahnya. Nah bahkan ya Zainab ini pada saat meninggal dunia itu tidak meninggalkan sedikit pun harta teman-teman, kecuali rumah. Ya karena rumah kan nggak bisa dijual juga gitu pada saat itu ya kan nggak mungkin dijual gitu, itu kan peninggalan dari Rasul, warisan dari Rasul saat itu. Di rumahnya tuh sama sekali nggak ada harta yang tersisa, 1 dinar pun 1 dirham pun nggak ada yang tersisa. Kenapa? Karena nggak ada harta yang disimpan di rumahnya, semuanya habis disedekahkan ya. Bahkan setelah Rasul meninggal kan seluruh istri-istri Nabi itu disantuni sama negara ya, dalam hal ini ya disantuni sama kekhilafahan. Nah beliau ini meninggal atau wafat pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab ya, pada tahun 20 Hijriah itu adalah sudah kekhalifahannya Umar bin Khattab, salah satu kekhalifahan yang cukup terpanjang ya, cukup panjang. Maka pada saat itu Umar menyantuni Zainab ya, istri-istri Nabi ya, kayak kita lah ya, kayak di Indonesia kan gitu. Keluarga mantan presiden tetap aja kan dapat tunjangan gitu, tetap aja kalau sakit masih bisa berobat kemana aja kan gitu ya. Nah jadi kewajiban negara untuk menyantuni ibu-ibu negaranya lah pada saat itu ya, Ummul Mukminin. Itu sama Umar dikasih sedekah gitu. Zainab bilang, Umar gitu, ini yang kau berikan ini tidak akan lama di tanganku gitu, karena langsung beliau sedekahkan. Dan terakhir itu ada satu riwayat ya, ada satu catatan yang mencatat bahwa Zainab itu bilang, semoga tahun depan aku tidak lagi menerima santunan dari Umar. Ya, semoga ini adalah terakhir kalinya aku menerima santunan dari Umar. Dan benar, tahun itu adalah tahun terakhir beliau menerima santunan dari Umar, karena beliau setelah itu wafat ya, meninggal dunia. Zainab ini kemudian tidak meninggalkan harta apapun, kecuali rumah satu tadi ya. Karena apa? Karena semua hartanya sudah disedekahkan. Nah, selain itu Zainab ini juga sangat bersemangat mengikuti sunnah Nabi. Jadi apapun yang Nabi ajarkan ya, apapun yang Nabi sabdakan itu selalu diikuti ya, tidak tanpa tanpa terkecuali. Bahkan ya teman-teman, ini juga tercatat atau tergambar pada saat Nabi mau menjodohkan Zainab dengan Zaid ya. Awalnya itu kan sebenarnya nggak mau gitu ya, nggak suka. Nanti kita lihat lah ya. Awalnya itu nggak suka gitu, tapi ya karena ketaatan kepada Nabi SAW maka beliau mau. Zainab akhirnya mau. Nah, Zainab itu sangat bersemangat mengikuti sunnah Nabi, terbukti pada saat mau mengenakan wewangian ketika masa berkabung, saat salah satu saudara laki-lakinya meninggal atau wafat, dia tidak mau berkabung dan tidak mau mengenakan wangi-wangian, karena ada sabda Nabi yang mengatakan, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jika ia berkabung atas mayit lebih dari 3 hari, kecuali kalau ditinggal mati suami, maka berkabungnya selama 4 bulan 10 hari. Nah ini bedakan ya teman-teman, masa berkabung dengan masa iddah itu dibedakan. Jadi kalau aku nggak ngerti ya, kalau zaman sekarang tuh artis-artis lucu banget gitu. Masa berkabung sama masa iddah tuh disatuin gitu. Jadi misalnya kayak, oh masa iddahnya belum selesai, makanya pakai baju hitam-hitam, nggak boleh dandan gitu kan, nggak keluar rumah, terus habis itu tidak pakai wewangian, tidak make up gitu. Itu dibedakan teman-teman antara berkabung dan iddah ya. Berkabung itu kalau pasangan 4 bulan 10 hari ya, itu jelas 4 bulan 10 hari. Sedangkan iddah ya, iddah itu adalah masa di mana perempuan harus mengalami bersih haid 3 kali ya, namanya quru. Salah satu quru'in, 3 kali bersih haid. Jadi
Kalau ada orang yang tipe haidnya 2 bulan sekali, ya berarti nunggu 6 bulan, ya tunggu bersih 3 kali. Ada juga tipe perempuan yang haidnya 6 bulan sekali, ya tahan, ya berarti 1,5 tahun baru selesai masa iddahnya gitu ya. Karena iddah dan masa berkabung itu berbeda, jadi jangan disamakan. Nah ini banyak persepsi yang salah nih di masyarakat ya, masa itu apa, udah keluar rumah aja padahal masa iddahnya belum selesai, nggak ada urusan, masa iddah dengan keluar rumah nggak ada urusan ya. Masa iddah itu adalah masa di mana dia tidak boleh dinikahi, kemudian si perempuannya tidak boleh menikah ya, karena apa? Dalam masa pembersihan, ya, cleaning. Jadi jejak-jejak atau sidik-sidik dari laki-laki sebelumnya itu sudah harus dibersihkan, dan cara membersihkannya itu adalah dengan cara bersih dari haid 3 kali. Nah ini profesor yang meneliti ini akhirnya masuk Islam. Ya, profesor yang meneliti tentang apa faedahnya iddah itu 3 kali haid, nah itu akhirnya masuk Islam ya, karena Masya Allah akhirnya dia menemukan, wah ini ternyata apa faedahnya seperti itu. Dan ajaibnya lagi gitu ya, ketika dia tahu bahwa iddah itu adalah masa di mana perempuan rahimnya itu dibersihkan dari sidik atau bekas-bekas stempel lah ya, stem dari laki-laki sebelumnya. Nah kemudian si profesor yang meneliti ini akhirnya dia ngecek istrinya sendiri ya, dia ngecek istrinya sendiri, dan betapa terkejutnya dia menemukan 3 sidik laki-laki yang berbeda selain dirinya di rahim istrinya. Itu artinya selengkoy, ya kan. Nah jadi dia menemukan itu, dan kemudian dia berpisah dengan istrinya ya, karena dari 3 anak laki-lakinya ternyata hanya 1 yang dari dia, nasabnya dari dia, ya nauzubillah min dzalik. Tapi intinya orang yang menelitinya akhirnya masuk Islam ya. Nah kedudukan Zainab binti Jahsy begitu mulia di sisi Nabi karena ia adalah satu-satunya istri Nabi yang punya hubungan kekerabatan dekat dengan Rasulullah SAW, dan ya tadi sempat disebutkan di awal ya di profilnya, beliau adalah anak dari bibinya Rasulullah, sepupuan berarti sama Rasul, dan disebut dengan ibnatu ammatihi ya. Ibnatu itu artinya anak perempuan, ammatihi, ammah itu adalah tante dari pihak ayah ya, tante dari pihak ayah. Ammah temennya ami atau amun ya. Nah kalau tante dan om dari pihak ibu namanya kholah dan kholun atau kholi. Nah, jadi biasanya manggilnya kholi dan kholah. Jadi jangan kebalik-balik ya teman-teman. Ammah itu dari amun dan ammah dari pihak ayah, sedangkan kholun dan kholatun itu dari pihak ibu ya, om dan tante dari pihak ibu. Cuman kalau Arab tuh jelas ya, amun ammah ya, kholun kholah. Coba kalau orang Batak, wah panjang banget. Orang Batak kalau dicari bahasa Arabnya itu ya panggil amang boru, apa namanya, nang boru, nang tua, nang muda. Pokoknya kalau masuk keluarga Batak siap-siap lah ya menghafal tarumbo itu. Saking banyaknya. Tapi kalau Batak kalau Arab enggak ya, hanya ada 2. Amun dan amah, kholun dan kholah. Oke. Nah, apa keutamaan Zainab selanjutnya? Zainab binti Jahsy itu terkenal sangat warok ya. Warok itu artinya sangat menjaga, teman-teman. Sangat-sangat menjaga seluruh dirinya, seluruh jiwanya dan tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman ingat waktu kita bahas sesinya Aisyah radhiyallahu anha ya, Aisyah itu kan pernah kena apa namanya, kena fitnah ya, hadisul ifki. Nah, kalau teman-teman ingat hadisul ifki, jadi pada saat itu Aisyah tuh kena fitnah, kan teman-teman kalau ingat ceritanya ya, Aisyah lagi jalan terus kemudian lagi jalan sama rombongannya Rasul, terus kemudian beliau turun untuk wudhu. Nah di dekat salah satu sumber air gitu mau wudhu, ternyata kalungnya itu jatuh ya, dan kalung itu adalah kalung yang sangat disayangi sama Aisyah. Kalungnya jatuh, jadi Aisyah turun dari apa namanya, kayak keretanya gitu ya. Ini jangan kereta orang Medan atau jangan kereta orang Jakarta, kayak semacam tendanya gitu yang ditandu kayak gitu, istilahnya kereta sebenarnya. Nah beliau turun dari situ dan beliau nyari kalungnya. Kemudian orang yang ngangkat tandunya Aisyah ini begitu rombongan jalan, ya naik aja gitu, angkat jalan. Kenapa mereka nggak sadar kalau Aisyah nggak ada di dalam? Karena Aisyah badannya juga ringan ya, langsing. Beratnya sekitar 45 sampai 50 kilo. Malu nih sama kita nih. Ya 45 sampai 50 kilo. Jadi ringan. Makanya pada saat nggak naik ya nggak terasa, nggak ada yang tahu juga gitu kan. Nah kemudian begitu Aisyah nemu kalungnya, beliau keluar, udah ketinggalan sama rombongan. Di belakang itu ada tukang apa namanya, ibaratnya itu kayak tukang sisir gitu loh. Tukang sisir kalau ada yang ketinggalan gitu kan. Kalau ada yang oh ini ada barang-barang jatuh nih. Nah, itu ada bagian tukang sisir yang namanya Sofwan ya. Nah, Sofwan. Kemudian Sofwan ini dari jauh ngelihat, wah ini
ibunda saya gitu ya, Ummul Mukminin istrinya Nabi ketinggalan. Udah, beliau tanpa berkata, tanpa banyak berkata, nggak ngomong bahkan karena kan nggak boleh ya, sama istri Nabi itu nggak boleh layas gitu ngomongnya suka-suka kayak, ngapain Bu di sini Bu? Nggak boleh gitu tuh, nggak boleh. Jadi Sofwan begitu tahu dia dia tundukkan untanya ya, kemudian dia berbalik nggak mau lihat. Nah Aisyah naik, nah sepanjang jalan itu Sofwan menuntun Aisyah dan sama sekali tidak melihat ke atas, tunduk saja ke bawah karena nggak berani lihat juga. Nah itu sampai di Madinah, wah langsung jadi bahan gibahan. Nah ini disebut dengan hadisul ifki ya, atau fitnah apa ya, semacam ya bisa dikatakan salah satu fitnah keji lah ya terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu Nabi sampai hampir percaya gitu. Bener nggak sih itu istriku kayak gitu? Aisyah pada saat itu sama sekali nggak tahu bahwa difitnah karena setelah perjalanan itu beliau sakit. Nah, pada saat ditanya ya Aisyah bertanya kepada ketika Rasul bertanya kepada Zainab tentang Aisyah ya, kan biasa ya, menurut kamu ini bener nggak gitu. Zainab bilang apa? Zainab menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Nah ini waro. Ya, orang waro itu adalah dia senantiasa menjaga dirinya untuk tidak terlibat hal-hal yang bukan hanya haram tapi juga syubhat. Contoh, oke, makan ayam, ya kan? Nah, makan ayam kan halal, ya kan? Makan ayam halal. Dengan syarat apa? Sembelihnya pakai nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan Bismillah. Oke, ini ayam kita tahu disembelih pakai nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini ayam ditaruh di atas meja dan nggak tahu siapa yang punya. Kita makan, itu syubhat teman-teman. Maka orang yang melakukan syubhat itu tidak waro, karena dia tidak menjaga dirinya dari yang syubhat. Oke, jangankan yang haram, yang syubhat aja nggak bisa dia jaga. Apa itu syubhat? Syubhat itu abu-abu, haram tidak, halal tidak, tengah-tengah. Cuma syubhat itu akan cenderung menuju kepada haram. Ya, jadi teman-teman hati-hati nih. Misal nih, dapat makanan dari tetangga. Ada makanan tuh dari tetangga. Tetangga yang mana? Tetangga kita macam-macam. Seiman ada, yang nggak seiman ada gitu ya. Yang mengkonsumsi yang halal ada, yang mengkonsumsi yang haram pun ada. Udah karena kita pikir dari tetangga, oh ya udah yang penting dikasih tetangga halal gitu. Makan aja. Belum tentu teman-teman ya. Abu Bakar itu pernah memuntahkan makanan beliau ya. Udah masuk nih, udah masuk. Kalau teman-teman pernah tahu istilah kenapa ada hal-hal yang membatalkan puasa ya, muntah dengan sengaja, kan bingung ya, kok ada orang muntah dengan sengaja gitu kan. Kita taunya orang bulimia lah, orang apa gitu, orang yang anoreksia mungkin suka ngorek-ngorek makanan biar keluar lagi gitu. Tapi Abu Bakar tuh enggak. Jadi Abu Bakar pernah, ini saking waroknya ya, Abu Bakar juga salah satu orang yang warok. Jadi pernah waktu itu Abu Bakar di meja makannya lah gitu ya, tempat makannya ada makanan. Nah, istrinya bilang, itu dikasih tuh sama tetangga. Oh iya gitu, dimakan sama beliau. Dimakan, baru makan gitu, baru ngeh Abu Bakar ya. Bentar-bentar, tetangga kita yang mana ya? Oh itu yang di sana, yang Yahudi. Oh, beliau kaget kan, karena beda keyakinan. Bukan karena tidak menghargai, tapi Abu Bakar khawatir bahwa ada unsur-unsur yang tidak halal di dalam makanannya. Apakah tidak disembelih menggunakan nama Allah? Apakah kemudian pada saat pencuciannya tidak sesuai dengan fikih gitu ya? Pencucian makanan kan juga ada fikihnya ya. Mensucikan makanan itu ada fikihnya. Jadi pada saat Abu Bakar mendengar itu, beliau langsung memuntahkan ya, dengan sengaja memuntahkan makanannya. Bukan karena tidak menghargai, tapi menjaga dirinya untuk tidak tercebur dalam hal-hal syubhat ya. Sekali lagi syubhat itu kan abu-abu, nggak hitam nggak putih gitu ya, nggak halal nggak haram, tengah-tengah. Tengah-tengahnya bukan karena hukumnya nggak jelas, tapi karena kita belum tahu kejelasan hukumnya gitu ya. Karena di dalam Islam nggak ada hukum abu-abu. Ya kayaknya setengah halal setengah haram deh, nggak ada tuh. Nggak ada setengah halal setengah haram. Itu tadi makan babi ya, kulit crispy ya. Iya gitu. Kenapa? Tapi udah disama kan, udah pakai air 6 kali, yang ketujuh campur tanah. Oh itu nggak bisa. Ya itu nggak bisa. Karena tidak bisa dicampur teman-teman. Ya tidak ada hukum abu-abu. Hanya saja yang namanya syubhat itu adalah kita belum mengetahui hukumnya yang pasti. Nah maka kemudian Abu Bakar memuntahkan makanannya. Begitupun Zainab. Ya Zainab tuh warok. Saking waroknya beliau menjaga matanya, telinganya untuk tidak mendengarkan hal-hal yang beliau belum tahu pasti kebenarannya. Maka Zainab menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, dia bilang, yang aku tahu, nah ini ya, yang aku tahu hanyalah Aisyah itu baik. Selesai. Ya kan? Jadi dia tidak mengompor-ngompori. Ya beda kalau sama sinetron Indonesia kan. Kalau ada persengketaan antara istri ke satu, istri kedua, makin saling kompor-kompori. Lihat saja. We know lah ya, kayak apa sinetron Indonesia itu kan. Nah,
Kemudian Zainab binti Jahsy ini sangat senang berinfak atau bersedekah. Ya. Setiap harta yang sampai di tangannya itu langsung digunakan untuk berinfak kepada lainnya. Bahkan ketika meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan warisan apapun, 1 dinar pun, 1 dirham pun tidak ditinggalkan. Salah satu-satunya yang beliau punya hanyalah rumah, ya, karena rumah kan satu itu warisan, kedua ya kalau nggak punya rumah mau tinggal di mana gitu kan. Lagian itu warisan dari Rasulullah kan, Rasul yang memberikan rumah-rumah istri beliau kan beliau yang provide. Nah, bahkan Zainab ini disebut dengan ma'wal masakin, ya. Ma'wa itu dari kata awa, ma'wa tempat kembali, al-masakin orang-orang miskin. Nah, yang terakhir Zainab ini juga merupakan asbab dari turunnya perintah berhijab. Jadi ketika terjadi pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab, Rasul itu menyiapkan hidangan, ya. Teman-teman kalau misalnya kita membayangkan walimahnya Rasulullah gitu, ya beliau itu terlepas dari status kenabiannya, ya beliau itu manusia biasa seperti kita. Artinya apa? Ya tetap ya bikin walimah, syukuran, makan bareng gitu. Jadi jangan kita melihat Rasulullah itu kaku gitu ya. Oh ini kaku banget. Pasti di nikahannya nggak boleh orang gini-gini, nggak boleh orang gini-gini. Ya kalau bermaksiat nggak boleh lah gitu. Tapi Nabi bikin walimah nggak? Iya bikin walimah, undang orang ke rumah makan-makan, syukuran. Itu biasa teman-teman gitu ya. Artinya namanya walimah itu kan perayaan ya, pengumuman bahwa kita sudah menikah gitu, biar orang-orang tidak suzon kalau nanti melihat kita bersama dengan orang yang misalnya cewek sama cowok, cowok sama cewek, nggak suzon tuh, makanya diperlukan walimah ya. Di satu sisi syiar, di sisi lain adalah tanda kesyukuran. Nah maka Nabi pada saat itu, pada saat pernikahan dengan Zainab itu menyediakan makanan, ya wajar lah makan-makan kan, orang juga nikah. Nah kemudian para sahabat diundang masuk ke dalam rumahnya. Waktu itu pada saat Zainab sedang bersama Rasulullah, kemudian sahabat berbincang-bincang ya. Saat itu Rasul keluar, kemudian kembali dalam keadaan para sahabat duduk-duduk di rumahnya. Kemudian turunlah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 53 yang nanti akan kita lihat setelah ini ya. Ini kalau teman-teman ingat beberapa pertemuan lalu, aku pernah cerita bagaimana malunya Rasulullah. Ya, betapa malunya Rasulullah ketika beliau pengen bareng sama istrinya gitu ya. Nah, ternyata ini adalah kisahnya Zainab. Pengen bareng sama istrinya, tapi sahabatnya masih nongkrong-nongkrong di situ. Karena pengen ketemu Rasul. Rasul tuh pemalu kan, saking malunya nggak berani ngomong, nggak berani bilang, pulang dong, aku mau sama istriku. Itu nggak berani ngomong gitu, nggak enak kan menjaga perasaan. Maka ketika sahabat-sahabatnya masih makan, ya nunggu-nungguin makanan di situ, nah Rasul tuh keliling dulu, keliling Madinah, keliling gitu kan, balik, lihat lagi masih ada orang. Keliling-keliling, pokoknya nunggu. Ternyata sahabat nggak pulang-pulang. Sahabat tuh nggak salah juga, karena mereka pengen deket sama Rasul lah ya, pengen ngobrol-ngobrol, pengen diskusi kan gitu kan. Nah, sampai akhirnya turunlah surah Al-Ahzab ayat 53 ya, yang bunyinya apa? Ini auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi illa ayyuzana lakum, kecuali kamu diizinkan ya. Ila tu'amin ghairu nazirin, kecuali kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu. Nazir itu dari kata intazoro ya, menunggu-nunggu. Jadi kita nggak boleh tuh bertamu ke rumah Nabi nunggu-nunggu ya, kapan dikeluarin makanannya. Ya sama lah kayak kita sekarang ya, di zaman sekarang juga gitu. Nggak boleh kita bertamu ke rumah orang dengan harapan nunggu-nunggu makanan keluar gitu ya, dengan tidak menunggu-nunggu waktu masaknya. Ya, tetapi jika kamu diundang, maka masuklah. Nah, ini adalah salah satu peringatan juga buat kita. Kalau kita diundang, datang, ya, hadir. Kalau disuruh makan, makan. Kalau nggak disuruh makan, jangan makan. Nah, gitu kan. Kalau ini Indonesia ngejalanin ya, tradisinya orang Indonesia kan gitu. Ya silakan, ya monggo gitu. Duluan aja Pak, monggo. Sampai dua-duanya nggak makan. Mungkin kalau di Batak dengan aku tinggal di Pulau Jawa tuh beda ya. Kalau kita di orang Batak lah di Medan terutama tuh, makan-makan, ayo makan. Nah, kalau kita menyambut langsung itu, kita seperti menghargai gitu. Tapi kalau di daerah sini, daerah Jawa dan sekitarnya, kalau kita bilang, ya ayo makan, terus kita, iya makasih langsung kita makan, nah itu nggak sopan. Jadi harus saling mendahulu-dahulukan gitu. Nah itu tradisi lah ya. Tapi ayat ini juga berkaitan dengan apa yang menjadi adab kita kalau kita masuk ke rumah orang, terutama pada waktu makan ya. Jika kamu diundang maka masuklah, dan bila kamu selesai makan keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Nah ini gara-gara yang tadi kan Rasul mau sama istrinya baru nikah, itu sahabat nunggu di situ. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu
kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Nah, luar biasa nih, pemalunya Nabi itu luar biasa. Sampai nggak berani. Padahal kan ya namanya Nabi suka-suka lah ya. Kalau kita kan gitu ya, suka-suka lah. Nah, tinggal bilang aja kan, pulang dulu dong, besok aja ngobrolnya gitu. Tapi Nabi itu saking pemalunya, Nabi nggak berani bilang. Ya, beliau keliling Madinah muter, harapannya kagak pulang-pulang nih sahabat. Tapi udah muter-muter nggak pulang-pulang juga gitu. Ini jangan sampai kita kayak gini ya teman-teman. Tuan rumah udah kode-kode pengen kita pulang, kita masih betah aja di rumahnya. Nah, jangan tuh. Ya, kita harus ingat nih, surah Al-Ahzab ayat 53 ini. Oke. Dan Allah itu tidak malu menerangkan yang benar. Oke, apabila kamu meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah dari belakang tabir. Harus pakai hijab ya. Makanya dengan istri-istri Nabi itu nggak boleh ngomong sembarangan. Nggak boleh kayak langsung ngobrol gitu, nggak boleh. Harus dengan hijab. Begitupun kalau menuntut ilmu teman-teman. Ya, begitupun dalam menuntut ilmu, kita tahu istri-istri Nabi itu setelah Nabi wafat, mereka semua menjadi mu'alim, menjadi seorang pengajar, pendidik, dan sahabat-sahabat Nabi itu berguru kepada mereka, kepada istri-istrinya Nabi, kepada ummul mukminin tuh pakai hijab, pakai tabir ya. Jadi ada batasnya gitu. Nggak langsung ngelihat dan nggak langsung ngomong. Nah, kalau zaman sekarang kita juga ada ya, rapat dengan teman gitu kan, beda gender, ya, kita pakai hijab gitu. Tapi begitu keluar dari ruangan, lihat-lihatan lagi ya. Dulu tuh pernah di kampusku diprotes sama teman-teman. Ngapain katanya? Rapat pakai hijab dari balik hijab masjid, ngomong nggak tahu siapa yang ngomong, tutup-tutupan. Giliran keluar dari masjid lirik-lirikan. Nah, yang salah bukan hijabnya ya, yang salah adalah orang yang tidak memahami makna hijab sesungguhnya ya. Hijab itu bukan kainnya. Hijab itu adalah batas, termasuk cara kita membatasi pandangan terhadap lawan jenis. Jadi hijab itu bukan kain ya. Hijab itu batas. Dia bisa berupa apa aja. Batas yang terlihat, batas yang tidak terlihat. Nah, itulah hijab. Oke. Nah, cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya. Ini adalah hujah kenapa istri Nabi, para istri-istri Nabi selepas wafatnya beliau, kan ada 9 lagi ya, ada 9 lagi istri Nabi setelah beliau wafat, itu tidak boleh dinikahi ya selama-lamanya, karena seperti menikahi ibu kandung sendiri ya. Tidak boleh menikahi istri-istri Nabi selama-lamanya sesudah beliau wafat, sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Kenapa amat besar dosanya? Karena seperti menikahi ibu kandung sendiri. Kan sering aku sebut ya di kajian Ummul Mukminin ini, Ummul Mukminin itu adalah ibu kita. Jadi kalau menikahi ibu sendiri itu ya kan, nauzubillah min dzalik, nggak boleh kan, haram menikahi ibu kandung. Nah, itulah alasan kenapa istri-istri Nabi tidak dinikahi selepas beliau wafat. Nah, ayat lain yang berkaitan dengan kisahnya Zainab dan juga Zaid ya, adalah ini di surah Al-Ahzab juga ayat 37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada Zaid, dan apabila Zaid qada telah menyelesaikan hajatnya, kebutuhannya, minha daripada Zainab gitu ya, maksudnya sudah diselesaikan talaknya dan urusan-urusan lainnya, watoron zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj ya. Kami kawinkan kamu Muhammad dengan dia, dengan Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin. Untuk apa? Fi azwaji ad'iyahihim ya, untuk mengawini istri dari anak-anak angkat mereka, bukan istri dari anak kandung ya, istri dari anak-anak angkat. Bedakan teman-teman. Di sini yang digunakan adalah ad'iyaihim, ad'iyaun. Ya, itu adalah istri dari anak angkat mereka. Idza qadau minhunna wataran, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, sudah kelar urusannya. Wa kana amrullahi maf'ul, dan sesungguhnya ketetapan Allah itu pasti terjadi. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang hikmah ya, atau ketetapan Allah terkait pernikahan Zaid dan Zainab. Jadi satu-satunya sahabat yang namanya disebutkan di dalam Quran secara eksplisit ya, terlihat, itu adalah Zaid. Satu-satunya. Yang lain implisit. Nah, tertutup gitu, kayak huwa ma'ahu gitu-gitu ya. Ata datanglah seseorang gitu. Seseorang siapa, imriin, orang laki-laki yang bagaimana gitu. Kalau Quran begitu, tapi kalau Zaid itu jelas teman-teman, jelas. Dan ada hikmah ya, ada hikmah. Jadi para ulama bilang ada hikmah kenapa ada orang-orang yang di dalam Quran disebutkan namanya belak-belakan ya, secara jelas. Ada juga yang disembunyikan. Jadi orang-orang yang disebutkan namanya di dalam Quran itu adalah sesuatu yang dahsyat. Oke. Contohnya siapa? Kita lihat contoh positifnya, Luqman. Dia bukan nabi,
ya kan? Tapi namanya disebutkan secara gamblang. Kenapa? Karena dahsyatnya parentingnya Luqman. Oke. Ali Imron, bukan nabi juga, kan? Keluarga Imron. Satu keluarga lagi disebut. Keluarganya Imron. Bukan nabi, ya, bukan nabi, tapi disebutkan khusus. Kenapa? Karena dahsyat. Saking dahsyatnya parenting keluarga itu. Kemudian siapa lagi yang keren, yang tersebut ya? Misalnya kayak ya ini ya Zaid gitu ya. Kenapa? Saking dahsyatnya urusan ini gitu ya. Karena ini akan mengubah banyak hal. Nah, sebaliknya orang yang juga kejahatannya dahsyat juga disebutkan gamblang di dalam Quran. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abu Lahab ya. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Itu berarti kejahatannya sangat dahsyat, dia nggak punya rasa malu untuk melakukannya, maka Allah sebutkan dengan tanpa rasa malu, tidak disembunyikan namanya di Quran. Ya kan? Fir'aun, disebutkan Fir'aun, nggak ditutup namanya. Tapi kalau orang masih melakukan dosa, tapi dia takut ya, maksudnya dia melakukan dosa tapi dia takut gitu, dia tidak terbuka, tidak terang-terangan, maka Allah menutup. Contohnya siapa? Contohnya adalah istrinya, bukan istrinya juga ya. Kalau teman-teman tahu kisahnya Zulaika, walaupun tidak ada catatan yang menyebutkan nama beliau Zulaika, tapi mungkin biar gampangnya Zulaika. Ya. Zulaika itu teman-teman, cari di dalam Quran, mana yang menuliskan nama Zulaika? Nggak ada. Oke, adanya adalah Imro'atu Aziz. Imro'ah, perempuannya the Lady of Aziz, salah satu petinggi di negara itu, ya, petinggi di negeri itu. Jadi kayak salah satu perempuan dari petinggi negara itu. Nggak disebut namanya, cuma disebut Imro'atu Aziz. Kenapa? Karena dia melakukan kesalahan itu, menggoda Nabi Yusuf itu tidak terang-terangan, kan di dalam ruangan, kan di dalam apa namanya, di dalam rumah gitu. Tidak terang-terangan. Maka kemudian Allah menutup aibnya, mensater aibnya dengan cara apa? Tidak disebut namanya. Artinya dia masih punya keinginan untuk memperbaiki dan berubah. Nah, makanya kalau teman-teman masih ada rasa malu dalam berbuat maksiat, pengen maksiat gitu, tapi masih malu, aduh malu dilihat Allah, malu ntar ketahuan sama Allah gitu ya, malu ntar orang bilang apa ya nggak apa-apa, itu adalah rasa malu yang harus dipelihara sehingga kita nggak jadi maksiat gitu. Tapi sebaliknya orang-orang yang maksiatnya dibuka terang-terangan gitu ya, dia mohon maaf, aduh aku tuh kalau lihat YouTube ya, ada yang terang-terangan mengaku hamil di luar nikah, nauzubillah min zalik ya. Ada yang terang-terangan mengaku pernah makan babi dan segala macam. Aduh, Allah aja menutupi aib kita, kok kita buka sendiri ya. Ini teman-teman hati-hati. Ya, jadi Zaid itu adalah salah satu yang disebutkan dengan sangat gamblang di dalam Al-Qur'an, namanya langsung disebut. Karena apa? Karena urusannya Zaid ini adalah amat dahsyat. Oke. Nah, apa hikmah dari pernikahannya ini teman-teman? Oke. Ini sesi yang slide terakhir, tapi pada saat aku ngumpulin slide ini, ya ngumpulin informasinya itu kayak, ya Allah sedih juga ya, tapi gimana gitu ya. Jadi Zaid itu dinikahkan dengan Zainab atas upaya perjodohan dari Nabi Muhammad. Oke. Jadi pernikahan Zainab dengan Zaid itu adalah dalam rangka menghapus kelas sosial yang telah berjalan turun temurun. Nah, makanya Islam itu pada saat datang dia nggak ujuk-ujuk menghapus semuanya, enggak. Teman-teman tahu di awal-awal kedatangan Islam masih ada perbudakan ya, masih ada apa namanya, masih ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan seutuhnya. Maka kemudian Islam itu datang dengan spirit memperbaiki. Oke. Islam itu datang sebagai islah untuk memperbaiki. Maka ketika kondisi pada saat itu ada perbudakan ya, Islam datang memberikan apa? Memberikan panduan. Oke, kalau terjadi perbudakan, ngadepinnya kayak gini. Ini hak dan kewajibanmu sebagai seorang majikan. Nah, kemudian budakmu tidak boleh kamu ginikan. Dia bisa dibebaskan jika bla bla bla. Peraturannya diturunkan. Nah, maka kemudian pelan-pelan bergeser. Termasuk yang ini. Ya, jadi orang Arab pada saat itu pada saat perlahan-lahan status perbudakan itu menghilang, ya dihilangkan, pelan-pelan dihilangkan, ya digeser. Ex budak-budak itu disebut mawali. Jadi budak itu bukan abdun. Nah, ini ada yang salah paham kadang. Oh, hamba saya itu berarti bahasa Arabnya abdun, bukan. Abdun itu hanya kita dan Allah. Dari kata abada, karena tugas kita adalah beribadah. Ya. Tapi kalau budaknya orang-orang nggak abdun, namanya adalah maula. Oke, maula. Dari kata walla. Jadi kayak yang mewakilkan kerjaan-kerjaannya. Ya diperintah lah gitu ya, diperintah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah,
Maula ini ya, kemudian kalau zaman namanya mawali. Jadi pada saat itu ketika perlahan-lahan perbudakan menghilang, maka golongan mawali ini atau budak-budak yang telah dimerdekakan itu adalah masyarakat kelas rendah. Oke, dianggap kayak mantan budak ya lo ya, gitu kan. Nah, sedangkan Zaid bin Harisah ini adalah mantan budaknya Rasul ya, mantan maulanya Rasul, sekaligus juga anak-angkatnya beliau yang dulu pernah dinamai Zaid bin Muhammad, tapi Allah menegur dengan cara menurunkan Al-Ahzab ayat 5 ya, panggillah anak-anak angkat mereka, anak-anak angkat itu dengan nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Nah, Nabi kemudian berpikir ini biar tidak terjadi yang namanya perkastaan gitu ya, perbedaan kasta, maka budak-budak ini, ex-budak ini atau para mawali ini itu harus dinikahkan dengan golongan orang yang dalam anggapan orang Arab itu mulia. Nah, Nabi itu kan datang dari Bani Hashim. Bani Hashim itu adalah Bani yang mulia. Maka Nabi mau menikahkan antara Zaid ya, Zaid bin Harisah dengan orang yang datang dari apa namanya? Dari kaum yang juga tinggi. Nah, kaum yang tinggi itu siapa? Ya tentu itu adalah golongannya keluarga Nabi ya, Bani Hashim. Itu kan salah satu yang mulia di antara orang-orang Arab. Jadi Nabi pengen menikahkan Zaid dengan wanita terhormat dari Bani Hashim sekaligus kerabat dekat beliau. Jadi biar memberitahu kepada orang-orang itu bahwa nggak ada loh perbedaan kasta. Nih, keluarga dekatku aja, sepupuku aja, aku nikahkan dengan mantan budak. Nah gitu tuh. Nabi mau memerdekakan itu, mau menghapuskan kelas-kelas sosial itu. Nah, teman-teman tahu, Zainab ini awalnya nolak. Oke, ini adalah kisah yang wah sedih juga sih ya kita bicaranya. Ketika Nabi mau menjodohkan Zainab dengan Zaid, ya Zainab itu nolak. Zainab bilang apa? Wahai Rasulullah, saya tidak berminat kepadanya, nggak ada rasa. Kalau kita no feeling, bukan ill feel ya, no feel, nggak ada feel sama dia, gitu, nggak tertarik. Kata Rasulullah, kalau kamu apa namanya, kalau kamu mengingkari ini, gitu ya, maka kemudian kamu mengingkari perintah Allah dan Rasulnya, karena Allah sendiri yang memerintahkan agar Zaid dinikahkan dengan Zainab, gitu. Begitu Zainab dengar bahwa ini adalah perintah Allah, ya Rasulullah, apakah ini perintahmu dan perintah Allah? Iya, kata Rasul. Kalau begitu aku bersedia, kata Zainab. Kenapa? Karena Zainab takut. Zainab takut mengingkari perintah Rasul. Ya, kalau ingkar sunnah, ingkar Rasul itu musyrik teman-teman, keluar dari Islam. Kenapa? Karena syahadat kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan. Maka ingkar terhadap sunnahnya Rasulullah, ingkar terhadap perintah Rasulullah, maka itu golongannya apa? Golongannya ya bisa dikatakan murtad gitu. Kenapa? Karena setengah syahadatnya rusak ya, dia ingkar. Maka Zainab gak berani dong, tadi jangankan yang wajib gitu ya, yang sunnah aja dia bisa ikutin gitu, yang sunnah aja dia semangat ngikutin, apalagi yang wajib. Maka kemudian Zainab pun mau. Karena apa? Karena perintah Rasul. Oke, Zainab pun dinikahkan dengan Zaid. Nah, tapi ini juga adalah salah satu hikmah ya. Ternyata mereka tidak sekufu. Mereka tidak kafaah ya, tidak sekufu. Zaidnya tidak sekufu dengan Zainab, begitupun sebaliknya Zainab tidak sekufu dengan Zaid. Maka pernikahan mereka berdua ini kurang lebih berlangsung hanya 1 tahun, ya, kurang lebih 1 tahun. Banyak perbedaan di dalamnya, banyak perselisihan, ya, karena perbedaan itu tadi, satu datang dari bekas budak, satu lagi datang dari keluarga bangsawan gitu ya. Ini bukan berarti nggak boleh, boleh ya. Islam tidak melarang, hanya saja pernah ada catatan pelajaran seperti ini ya di dalam sejarah kita. Nah, kemudian teman-teman, Zaid ini sering ngadu sama Rasul ya, sering ngadu sama Rasul. Ya Rasul, ini istriku nggak bisa dibilangin dan segala macam bla bla bla. Nah, maka kemudian Rasul pada saat itu sebenarnya teman-teman, Rasul itu sudah mendapatkan wahyu ya, sudah mendapatkan ilham bahwa Zainab ini akan dicerai oleh Zaid. Tapi beliau itu menahan ya, dengan cara apa? Nah, Nabi ketika mendapat wahyu dari Allah bahwa Zaid akan mentalak istrinya, dan ketika Zaid itu bercerita tentang Zainab, ya Zainab ini nggak bisa dikasih tahu dan segala macam gitu ya. Rasul itu memberi arahan dengan kalimat ini, bertakwalah kepada Allah dalam ucapanmu, tahanlah istrimu bersamamu. Tapi Allah menegur, ya Allah menegur kalimat ini, kalimat tahanlah istrimu bersamamu. Kenapa? Karena Allah sudah memberitahu Nabi Muhammad bahwa Zaid ini akan berpisah dengan Zainab.
Oke. Nah, Nabi pada saat itu sebenarnya beliau sudah tahu, bahkan sudah tahu bahwa setelah itu ya, beliau akan dinikahkan dengan Zainab. Ada satu kisah fitnah ya, yang mengatakan bahwa Rasul nggak sengaja datang ke rumah Zaid, ngelihat Zainab belum ready pakai hijab, sehingga muncul kecenderungan, muncul hasrat. Nah ini kisah yang salah teman-teman, ini dalil yang doif ya. Kalau teman-teman baca dalil ini dalil yang doif alias hanya serangan atau senjata dari musuh-musuh Islam biar seolah-olah memperkuat bahwa Muhammad itu adalah orang yang suka seks dan segala macam. Nauzubillah min zalik ya. Itu sangat mustahil bagi Nabi. Itu adalah kisah yang doif ya, kisah lemah yang tidak punya kekuatan dalil gitu ya. Maka yang benar adalah Nabi itu sebenarnya di dalam hati beliau itu kebayang ya, mantan istri anak sendiri terus diperintahkan untuk dinikahi. Nabi itu dalam hati beliau apa kata orang? Nabi masih berpikir gitu, nanti apa kata orang? Nanti orang ngomong apa? Gitu loh. Kalau misalnya saya menikahi, karena tabu sekali teman-teman, menikahi istri anak angkat itu, mantan istri anak angkat itu kayak menikahi mantan istri anak kandung. Ya, karena anak kandung tadi kan orang Arab, anak kandung disetarakan dengan anak angkat. Maka kemudian menikahi mantan istri anak angkat sama dengan menikahi mantan istri anak kandung, dan itu hukumnya haram kan, menikahi mantan istri anak kandung itu kan haram. Nah, beliau khawatir, dan pada saat itu juga Rasul itu sebenarnya bermaksud untuk gimana ya? Rasul itu bermaksud untuk menyampaikan kepada Zaid bahwa ini adalah perintah Allah. Tapi di sisi lain, Nabi juga paham perasaannya Zaid. Ini istrinya mau dipisah, kemudian dinikahkan dengan bapak angkatnya gitu. Nabi ngerti perasaan Zaid itu. Jadi antara gimana ya? Antara dua gitu teman-teman. Di satu sisi ingin mempertahankan, di sisi lain juga, tapi ini perintah Allah gitu ya. Atau harus gimana gitu. Tapi Masya Allahnya Zaid karena taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka ketika beliau ingin mentalak istrinya, ya Zaid ingin mentalak istrinya, Rasulullah kemudian mengiyakan dan turunlah ayat tadi ya, ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, maka habis masa idahnya, maka kami nikahkan engkau dengan Zainab, gitu, kepada Nabi Muhammad maksudnya. Dan yang paling membuat aku miris pada saat mencari cerita ini ya, ini teman-teman mungkin bisa bayangkan gitu ya. Jadi pada saat bagaimana cara Nabi melamar Zainab ya, nih teman-teman, ini dari kitab Sirah Sahabi ya. Setelah masa iddah Zainab selesai, Rasulullah berkata kepada Zaid, ya, berarti ini sudah dipisah, sudah talak. Rasulullah menyampaikan kepada Zaid, sampaikan pada Zainab bahwa aku bermaksud melamarnya. Jadi Rasul menyampaikan lewat Zaid, yang mana beliau adalah mantan suami dari Zainab. Maka Zaid segera menemui Zainab yang saat itu sedang membuat adonan roti. Jadi hubungannya masih baik aja sebenarnya. Zaid menceritakan kejadian tersebut, dan ketika Zaid menceritakan ini kepada Anas, ini riwayatnya Anas, Zaid bilang apa? Ketika aku melihat Zainab, perasaanku menjadi tidak karuan. Ya, aku tidak sanggup melihat ekspresi Zainab jika aku sampaikan bahwa Rasulullah melamarnya. Jadi Zaid itu menduga kayaknya dia nanti bakal senang banget nih gitu. Zaid juga nggak tega gitu, kayak gimana ya? Gimana pun itu adalah orang yang pernah ada dalam hidupnya gitu ya teman-teman. Jadi Zaid itu membayangkan kalau nanti aku melihat wajah dia berseri-seri, sementara kita baru aja pisah gitu ya. Zaid itu nggak sanggup. Maka apa yang dilakukan Zaid? Zaid bilang, ya, maka aku pun membalikkan badan. Jadi Zaid itu membalikkan badan, membelakangi Zainab yang tadi lagi buat roti, lalu berkata, ya, maksudnya membalikkan badan itu biar nggak lihat wajahnya, karena nggak kuat gitu. Dan berkata, wahai Zainab, Rasulullah mengutusku untuk menyampaikan bahwa beliau bermaksud melamarmu. Dan inilah reaction yang ditunggu-tunggu, ya kan? Masya Allahnya, Zainab adalah perempuan yang mulia, ya, perempuan yang terjaga dirinya. Apa yang Zainab lakukan? Zainab menjawab, aku tidak akan memberikan keputusan sehingga aku menyampaikannya kepada Tuhanku. Jadi bukannya kayak, dilamar Rasul gitu. Enggak. Beliau bilang apa? Zainab bilang, aku tidak akan memutuskan apapun sampai aku menyampaikannya pada Tuhanku. Maka kemudian Zainab bangkit, langsung menuju ke masjid, ya, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah, yang mana wahyu itu, ya, yang mana wahyu itu menjelaskan bahwa Rasulullah akan dinikahkan dengan Zainab.
Oke. Maka setelah itu Rasul pun datang menemui Zainab dan kemudian terjadilah ya nggak langsung tapi terjadilah pengurusan pernikahan itu. Jadi itu lewat penyampaiannya Zaid atau dari lewat lisannya Zaid. Ya, ini aku bilang tadi ya, aduh ya Allah ini kalau sinetron begini tuh gimana gitu ya. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah. Nah, apa hikmah pernikahan antara Zainab dengan Nabi Muhammad? Ialah dalam rangka menghapuskan tradisi jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung atau tabani, ya. Bani itu anak, tabani menjadikan seolah-olah anak. Nah, tabani. Nah, di mana kalau anak kandung, anak angkat disamakan dengan anak kandung, maka ini akan berpengaruh dengan hukum waris, ya teman-teman. Waris pasti berubah. Kemudian berkaitan juga dengan nasab, berkaitan juga dengan mahram, ya banyak teman-teman. Makanya harus dijelaskan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Dan inilah pernikahan yang menghapuskan tradisi jahiliyah bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Dengan demikian kembali diluruskan bahwa nasab, mahram, waris, nikah dan segala macam itu adalah dari sudut pandang atau mengikuti hukum-hukum anak kandung adalah anak kandung dan anak angkat adalah anak angkat. Tidak bersambung atau tidak ada hubungannya dengan anak kandung. Nah, jadi pernikahannya Rasul ini dalam rangka menghapuskan itu ya agar orang-orang tidak lagi terbiasa atau menganggap bahwa anak kandung sama dengan anak angkat atau anak angkat sama dengan anak kandung. Nah, sedangkan pernikahan Zainab dengan Zaid itu adalah dalam rangka untuk menghapuskan kelas-kelas sosial yang ada di tengah masyarakat Arab pada saat itu walaupun mereka sudah berislam. Mungkin ini dulu dari aku teman-teman sebagai penyampai ya. Alhamdulillah kita bisa 1 jam. Nanti setelah ini kita diskusi, welcome teman-teman mau nanya apa juga. It's okay ya, kita terbuka karena ini kajian akhwat, nah santai-santai aja. Aku kembalikan dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mungkin masih mencoba mencerna ya dengan cerita yang barusan diceritain oleh Kak Putri, Masya Allah. Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini, kakak-kakak semuanya sudah menyimpan pertanyaan gitu ya, atau mungkin daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau ada boleh langsung ditanyakan aja, mikrofonnya boleh di-unmute, tapi kalau misalnya memang lagi berhalangan boleh ketik di kolom chat kita untuk kita segera mulai diskusinya begitu. Oke, mana nih? Ini kayaknya hari ini lumayan sepi ya, tapi nggak boleh hilang semangat nih teman-teman. Disa mungkin kayaknya udah siap-siap mau mute. Iya, Ki boleh nanya nggak? Kak, Oke, boleh nanya nggak, Kak? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mohon maaf kalau misal nanti Disa salah tangkap ya Kak. Tadi soalnya pas lagi bahas itu Disa lagi ngangkat telepon. Semoga yang Disa tangkap juga salah. Jadi kan Zaid itu menikahi Zainab juga juga dengan alasan takut mengingkari perintah Allah dan Rasul, Kak. Nah, kemudian Disa juga yang bisa dapatkan setelah itu Zaid cerita sama Rasul kalau Zainab itu tidak mendengarkan beliau gitu. Nah, jadi maksudnya seperti kayak ada penyesalankah itu kenapa Zainab tidak mendengarkan dan tidak mengikuti beliau atau gimana Kak? Karena Disa ngerasa ada sedikit gantung di situ. Gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, boleh dijawab aja Kak. Baik, bismillah. Jadi yang tadi yang takut ya, yang takut terhadap ya sebenarnya semua sahabat orang beriman pasti takut lah ingkar kepada Rasulullah. Tapi yang tadi diceritakan itu adalah Zainab ya. Zainab itu awalnya kan nggak mau sama Zaid, nggak punya perasaan gitu loh, nggak condong, kayak nggak tertarik aja. Aku nggak mau sama dia gitu, nggak punya feel. Nah, tapi karena perintah Rasul jadi nggak berani diingkari. Nah, kenapa Zaid itu curhat sama Rasulullah bahwa istrinya nggak taat? Teman-teman, laki-laki itu punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk mendidik istrinya. Maka ketika istrinya tidak taat kepada dia, itu bukan penyesalan, tapi lebih kepada aku harus bagaimana mendidik istriku. Lebih ke situ. Karena pertanggungjawaban soal pendidikan istri itu adalah kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mungkin ya Zainab dengan Zaid itu agak berselisih, ya itulah karena tidak kafaah, tidak sekufu. Kalau bahasa kita tidak sekufu gitu. Satu datang dari habit bagaimana, satu datang dari habit bagaimana. Satu anak bangsawan, anak orang kaya gitu kan. Satu lagi mantan budak yang hidupnya keras. Pasti kulturnya beda, karakternya beda. Nah, makanya ketika Zaid datang ke Nabi Muhammad untuk curhat, itu bukan penyesalan. Pertama, itu bapak angkatnya. Bapak angkatnya. Jadi udah kayak sama ayah sendiri. Dad, aku harus apa, Dad? Gitu ya. Apa, aku harus apa, Pak? Gitu. Cerita aja. Nah, yang kedua, bukan berkeluh kesah, tapi lebih kepada kayak
ini aku nggak bisa mengatur istriku nggak bisa dibilangin, kira-kira salahku apa ya? Apa yang harus kuperbaiki? Nah, makanya kan Rasul kasih solusi apa? Bertakwalah pada Allah, kan gitu kan? Bertakwalah pada Allah dan tahanlah istrimu bersamamu. Jadi maksudnya Rasul bilang serahkan pada Allah dan tetap jaga istri kamu. Itu yang terjadi gitu. Jadi bukan karena penyesalan tapi lebih kepada Zaid merasa bahwa akad nikah itu adalah pertanggungjawaban ke depan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai laki-laki dia punya kewajiban untuk menuntun istrinya. Jadi ketika istrinya tidak taat, dia lebih kepada wah saya harus gimana di hadapan Allah. Nah gitu. Jadi bukan karena penyesalan. Gak apa-apa kalau ditanya ini bagus juga kan kita punya persepsi lain ya. Manusia kan punya perspektif beda-beda. Jadi itu karena Zaid memang cerita kepada bapaknya ya, merasa cerita kepada ayahnya sendiri. Yang kedua ya cari solusi saya harus apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Kak, satu lagi Kak. Itu kan juga yang Zainab kan juga mau dinikahi kan juga karena takut mengingkari Allah dan Rasul gitu. Dan kemudian beliau tidak yang terikat tidak taat itu kan memang karena tidak satu cerita satu jalur lah gitu satu jalan saat itu. Nah itu juga termasuk salah satu bukan yang penyesalan lagi Kak. Sebagai orang yang awalnya atas dasar tidak mengingkari kemudian tidak taat gitu itu kayak bisa merasa ada kontradiksi di situ Kak. Maksudnya berarti takut Di sisi kalau enggak Zainabnya Kak. oke, Di sisi Zainab Zainabnya. sebaya ya si Zainab. Iya, kalau dari Zainabnya sendiri apakah ada penyesalan? Enggak lah. Kalau orang beriman itu tidak kenal penyesalan ya. Karena kan menyesal itu tanda bahwa kita nggak ridho sama takdir Allah. Nah, ketika memang dia apa namanya bersih tegang atau berselisih dengan Zaid gitu ya, mungkin ada marah dan segala macam. Itu lebih kalau dalam pandanganku ya, itu lebih kepada menunjukkan bahwa manusia itu punya sisi-sisi itu. Ya, punya sisi kekurangan itu. Bahwa ada seorang perempuan yang suka marah-marah, ya kan emang cewek begitu. Ya kan? Cewek kan begitu. Gitu. Bayangin aja, cewek itu PMS marah, ya kan? Salah orang salah ngomong marah. Ya perempuan emang begitu. Jadi menunjukkan ya secara manusiawi betul ada kodratnya yang begitu. Jadi gini teman-teman, kalau kisah cinta Rasul itu mulus-mulus saja, ya kita belajar menyelesaikan masalah dari mana? Kan gitu ya. Justru teman-teman, masalah-masalah itu didatangkan di dalam hidup Rasulullah dan dapat diselesaikan dengan tuntunan wahyu Al-Quran. Nah, disitulah kita ngelihat, oh cara Nabi gue nyelesain kayak gini, cara Nabiku bisa keluar dari masalah itu kayak gini, oh berarti aku bisa ikut cara itu. Nah gitu. Jadi memang ada kejadian-kejadian yang terjadi secara natural, sebagaimana manusia biasa ya. Nabi juga melalui fase-fase itu. Biar apa? Biar kita, kalau kita ngelewatin fase itu, maka kita bisa tahu, oh caranya gini. Makanya ini buat teman-teman yang, mohon maaf ya, ini tadi lupa aku sampaikan. Gini teman-teman, betul kita tidak menyukai perpisahan, talak. Ya, sama Allah juga nggak suka. Tapi ada kondisi di mana talak itu adalah darurat, pintu darurat. Ya, pintu darurat yang udah nggak ada pilihan terakhir selain itu. Jadi ketika kita membahas tentang ini, ya pernikahan, perpisahan, mau seenggak enak apapun, kita harus paham hukumnya. Karena kita perempuan. Oke, kita yang akan ya mau laki-laki mau perempuan itu akan dijalani kan begitu ya. Maka perempuan walaupun hak talak itu ada di laki-laki, perempuan harus paham tentang talak. Biar dia nggak dalam tanda kutip dibodoh-bodohin. Ya, nanti kata suaminya, "Oh, udah ditalak kamu." Ternyata itu masa sih udah ditalak? Nah, kayak gitu. Perempuan harus ngerti hukum-hukum tentang pernikahan itu ya, tentang akad, talak dan rujuk tadi. Nah, yang kedua teman-teman, ini guru kami Ustaz Bahtiar bilang, ketika perpisahan terjadi, ya, pihak yang memilih berpisah karena Allah, maka hidupnya akan jadi lebih baik. Oke? Ya. Pihak yang berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, artinya ketika dia mengikuti langkah-langkah perpisahan itu sesuai dengan syariat, benar-benar karena Allah, maka hidupnya akan menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, pihak yang melakukan perpisahan bukan karena Allah, alias karena nafsu, atau karena ada urusan lain yang wallahu alam kita nggak tahu, maka pihak itu adalah pihak yang akan lebih buruk hidupnya. Dan itu sudah terbukti teman-teman. Artinya kita sebagai perempuan, ya kita tidak boleh anti ngomongin kayak ginian. Nggak boleh anti ngomongin soal hukum-hukum pernikahan dan talak. Harus paham. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan akan berada di posisi mana. Gitu kan.
Apa hukumnya ta'adud istri kedua, ketiga, keempat? Nah, jangan sensi, udah dibahas aja ya, namanya juga selalu ada kemungkinan itu. Kan manusia kan gitu. Nah, jadi teman-teman ketika kondisi itu terjadi, ini tambahan ya sedikit. Ketika kondisi itu terjadi, benar bahwa Allah tidak menyukai perpisahan, kita pun tidak menyukai itu. Tapi ada kondisi di mana itu menjadi pintu darurat. Ya, jadi teman-teman pada saat mempelajari tentang hukum nikah dan talak dan rujuk, teman-teman harus paham, setidaknya ya, talak itu dibolehkan jika membahayakan dua hal. Satu, membahayakan nafs jiwa. Oke, misalnya punya suami penjahat, terus satu keluarga diburu-buru, mau ditembak, mau dihabisi, diculik, dibunuh, ini boleh berpisah. Kenapa? Karena membahayakan diri dan jiwa. Yang kedua, membahayakan akhirat. Oke, nauzubillah min dzalik. Aku pernah dapat curhat, ini serius, aku pernah dapat curhat, ya Allah aku belum nikah tapi dapat curhat kayak ginian. Aku pernah dapat curhat dari orang yang sudah menikah, dia terpaksa mempertahankan rumah tangganya karena anak, tapi suaminya selingkuh, berzina di depan mata dia. Dibawa ke rumah dan dilakukan di kamar di depan mata istrinya. Istrinya diam. Aku pada saat mendengar cerita, ya Tuhanku ini apa gitu ya. Itu diceritakan ke aku. Aku bilang, jangan gara-gara anak, kemudian kamu tidak selamat tauhidmu. Kamu menyaksikan sebuah maksiat di depan matamu, kamu tahu itu akan membahayakan akhiratmu, dan kamu bertahan hanya soal anak. Oke? Itu diceritakan ke aku, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi, ada kondisi-kondisi yang memang keputusan berpisah itu menjadi keputusan yang menjadi darurat ya, pintu darurat, tapi mudah-mudahan siapa yang mengikuti jalur perpisahan karena syariat, karena Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan jadi lebih baik. Jangan khawatir, itu janji Allah sebagaimana ketetapan Allah terhadap pernikahan Zaid dan Zainab. Kedua-duanya karena taat kepada Allah, maka kedua-duanya menjalani hidup dapat kehidupan yang lebih baik, gitu kan? Zainab dinikahkan dengan laki-laki yang lebih baik dari Zaid, dan Zaid pun kemudian menikah dengan orang yang juga lebih baik, gitu. Insyaallah, Allah SWT. Masya Allah. Baik, Disa ada yang mau diklarifikasi lagi? Oke, mantap. Ini ada satu pertanyaan nih dari Kak Mutiara. Masalah anak angkat, mau nanya masalah anak angkat dong. Berarti sekarang udah dihapuskan atau masih boleh? With TNC applied. Gimana nih syarat dan ketentuannya yang berlaku di agama kita, Kak? Silakan, Kak. Oke, bismillah. Jadi kalau ditanya apakah masih ada soal anak angkat, masih ya, sampai hari ini masih ada. Hukum nasional, hukum internasional juga masih membahas itu. Jadi yang dihapuskan itu bukan hukum anak angkatnya, tetapi yang dihapuskan adalah tradisi yang menyamakan antara anak angkat dengan anak kandung. Itu yang dihapuskan. Nah, apakah anak angkatnya masih boleh? Boleh, gitu kan. Beda dengan perbudakan. Kenapa perbudakan dihapuskan? Ya iyalah, perbudakan itu kan menjadikan manusia tidak manusia, gitu kan. Menjadikan manusia bukan sebagai manusia, makanya dihapuskan. Tapi kalau anak angkat boleh, ya. Dengan syarat yang tadi, satu, tidak disamakan dengan anak kandung. Binnya tidak diubah, keluarga kandungnya tidak dihapuskan atau disembunyikan, dan tidak dirahasiakan. Jadi anak angkat harus tahu bahwa dia anak angkat. Oke? Kan kalau kita di Indonesia kadang agak kocak ya, saking kan sayangnya sama anak angkat gitu, takut ketahuan bahwa dia anak angkat, kemudian surat adopsinya, surat bla bla blanya, aktonya disembunyiin semuanya, disembunyiin dan nggak dikasih tahu, sampai anaknya mati, atau misalnya orang tuanya meninggal. Ini teman-teman, ini bahaya. Kenapa? Bayangkan, kalau misalnya dia dengan orang tuanya bukan mahram, ya, bukan mahram. Oke, kalau anak laki-laki maka dia tidak boleh melihat aurat ibunya, kalau dia anak perempuan maka auratnya tidak boleh dilihat oleh ayahnya. Bayangkan kalau seumur hidup dia nggak tahu bahwa dia anak angkat. Berapa banyak itu dosa dari, ya, dosanya bukan ditanggung anaknya, orang tuanya. Kenapa nggak dikasih tahu bahwa dia anak angkat? Yang kedua, nanti terkait apa? Hukum waris. Anak angkat tidak berhak menerima waris. Anak angkat berhak atas hibah, hadiah. Maka kalau tidak diberitahu bahwa dia anak angkat, warisnya kacau, rusak, hancur, lebur, udah nggak bisa disebutkan lagi. Ya. Jadi sebenarnya apakah anak angkat boleh? Boleh, hanya saja pertama tidak disembunyikan, tidak diberikan bin bapaknya, bin bapak angkatnya ya. Yang kedua tidak disembunyikan, dia harus tahu. Aku pernah nonton satu film Malaysia, ya short movie gitulah. Itu bagus banget. Anak ini China, ya beda keyakinan dengan, jadi bapak angkatnya Muslim, nah, anak ini China. Makanya dia diberi nama binti Abdullah. Jadi judulnya itu binti Abdullah gitu.
Kalau nggak salah tuh judulnya binti Abdullah. Kenapa disebut binti Abdullah? Karena bapaknya bukan muslim gitu. Kan nggak mungkin misalnya kayak binti apalah binti Michael, kan bingung ya. Nah, jadi anak ini tahu bahwa dia bukan anak bapaknya. Dan dia sadar setiap kali dia ngisi ngisi formulir gitu, dia bilang, "Anak bapak saya namanya Abdullah." Padahal dia tahu bapak angkatnya bukan Abdullah namanya, gitu ya. Bukan Abdullah namanya. Jadi dia tahu anak itu secara sadar paham bahwa dia bukan anak kandung, dan terkait dengan hak dan kewajiban dia ya, tadi pernikahan, waris, mahram dan segala macam, itu dia paham bahwa dia tidak akan seperti posisi anak kandung. Nah itu, jadi yang dihapuskan adalah tradisi menyamakan anak angkat dengan anak kandung, tapi proses mengangkat anaknya masih boleh ya, sampai saat ini masih boleh, dengan syarat tidak menyembunyikan atau tidak mengganti nasabnya. Gitu. Allah a'lam bishawab. Nah, jadi Kak Mutiara, kalau ada pertanyaan lagi, ada klarifikasi lanjutan, ada butuh klarifikasi lanjutan, silakan di kolom chat aja ya. Tapi kayaknya udah cukup jelas tuh ya. Jadi intinya butuh klarifikasi juga gitu dengan anaknya gitu, nggak boleh disembunyikan kayak di film-film Korea gitu kan. Sering tuh tiba-tiba pas suka sama suka ternyata mereka satu panti asuhan bersama, terus ternyata mereka adik abang, itu kan nggak ini juga ya gitu ya. Oke Kak Sylvia kayaknya udah buka mic nih. Iya. Tadi kan katanya kalau bercerai itu atau berpisah itu kita sesuai dengan syariat atas izin Allah. Itu kalau misalnya dia main KDRT, tidak menafkahi, itu termasuk melanggar syariah juga atau tidak? Dan itu diperbolehkan apabila melakukan perpisahan. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang paling sering juga nih ditanyakan di forum-forum nih. Mungkin boleh diklarifikasi Kak, silakan Kak. Masih di mute Kak, izin Kak, masih di mute. Oke, sorry. Ya, bismillah. Kita tentu berdoa ya, semua teman-teman yang ada di sini, Allah lindungi pernikahannya, apapun yang sedang dijalani, mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah ya. Apapun yang sedang diujikan, dicobakan, mudah-mudahan bisa dilalui dengan ketakwaan. Ininya itu ya, apapun yang diujikan, apapun yang ibarat kita dikasih ujian, nggak peduli berapa banyak soalnya, nggak peduli berapa banyak kesulitannya, yang penting adalah jawab dengan jujur, gitu kan. Sesulit apapun yang dicobakan kepada kita, yang penting adalah lalu dengan ketakwaan. Nah, nanti Allah yang memberikan hidayah. Dan mungkin ini relate juga sama pertanyaan di chat ya dari Ayuni. Nah, ini kakak ipar saya, kakak ipar tapi adik kelas saya, gimana dong? Kami bingung nih. Ya, jadi gimana dengan kondisi yang KDRT? Ini famous banget lah ya. Baru-baru ini juga ada kasusnya gitu. Tadi kan aku sempat singgung ya. Perpisahan itu dibolehkan jika membahayakan dua hal. Satu, membahayakan diri dan jiwa di dunia. Yang kedua adalah membahayakan diri dan jiwa di akhirat. Jadi kalau pasangan melakukan KDRT dan itu sifatnya terus-menerus, tidak bisa diislah, tidak bisa diperbaiki, gitu ya. Karena kita nggak menutup kemungkinan juga ada orang yang bisa kapok terus memperbaiki diri gitu, menjadi titik baliknya. Makanya waktu kemarin tahu lah ya case-nya Leslar gitu kan. Ketika dia balikan, terus banyak orang bilang, "Kenapa sih dicabut laporannya?" Kita nggak tahu loh teman-teman, itu keputusan dia umroh, kita nggak tahu apa jawaban yang Allah kasih ke dia gitu kan. Yang jelas ada loh orang yang bisa berubah setelah dalam tanda kutip diberi pelajaran, ada. Oke, tapi ada juga yang nggak bisa berubah. Maka teman-teman harus bisa melihat ketika KDRT yang dilakukan sudah membahayakan diri dan jiwa, nafs ya, secara badan, badan dan juga jiwa. Jiwa itu termasuk mental. Ya, jiwa termasuk mental, nafs itu termasuk mental. Ketika sudah dirusak secara fisik dan secara mental, nauzubillah min dzalik, dipukul secara fisik dan kemudian dirusak secara mental, kayak tadi yang aku ceritain ya, suaminya berzina di depan matanya, maka boleh berpisah. Kenapa? Karena kan jelas membahayakan fisik ya, jiwa dan membahayakan diri dan jiwa dalam urusan dunia satu, kedua dalam urusan akhirat. Oke, gimana mungkin kita bisa tenang beribadah? Gimana mungkin seorang ibu bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik? Oke, ketika mentalnya tidak dalam keadaan aman. Padahal yang namanya rumah tangga itu adalah apa? Litas kunu ilaiha, agar kamu cenderung merasa tenang dan damai.
Maka rumah tangga kalau sudah tidak ada sakinahnya, litaskunu, tidak ada kecenderungan menjadi sakinah, tidak ada kecenderungan sukun itu tenang, damai, diam gitu ya. Tidak ada sakinah lagi di dalamnya. Ya kita harus bertanya, mau dilanjutkan apa mau diapain? Kalau masih bisa diislah, oke, ada pihak ketiga. Contoh, ada pihak ketiga yang lebih dipercaya oleh suaminya. Suaminya kalau ngomong, kalau si orang ini ngomong dia dengar. Temui pihak ketiga itu, minta tolong pihak ketiga itu untuk peringatkan suami. Bisa pakai mediator. Oke, tapi ketika terjadi berulang kali, ingat ya, berbahaya secara dunia, berbahaya secara akhirat. Kalau ada opsi berpisah, ya mungkin itu opsi terakhir, darurat. Ya, jadi itu mungkin pandangan dari kami tentang KDRT ya. Aku nggak akan juga akan bilang, ayo harus bertahan sampai kapan, sampai mati gitu. Enggak lah, gitu ya. Nggak begitu. Islam itu tidak begitu. Memang betul Allah tidak suka, tapi kita juga harus melihat bahwa manusia itu ada aja yang kesetanan gitu. Ada aja manusia yang karakternya nggak baik. Ya. Jadi ya mau tidak mau ya Allah berikan itu pintu daruratnya itu dengan syarat tadi ya apapun yang terjadi dilalui dengan ketakwaan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kak, satu lagi Kak. Monggo. Tadi berdasarkan ceritanya Rasulullah meminta Zaid untuk menyampaikan ke Zainab untuk melamar. Kenapa Rasulullah menyuruh Zaid tidak yang lain? Gitu Kak. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Bismillah. Jelas ya. Karena Zaid adalah anak angkat beliau yang tahu urusan dan permasalahan itu adalah Zaid dan Zainab. Dan urusannya kan cuma 3 orang. Rasul itu sangat private, ya. Orang yang sangat menjaga privasi. Jadi nggak dibeberin kemana-mana gitu. Bayangin kalau itu lewat orang lain, kan orang jadi nanya, loh itu kan mantan istri anak angkatmu, kok jadi panjang lagi, repot kan, dijelasin lagi, di kayak gini ceritanya, enggak gitu. Jadi yang paling sederhana kenapa lewat Zaid, ya karena Zaid yang paham masalahnya, Zainab yang tahu kondisinya, mereka bertiga saja yang tahu kondisinya, dan mereka tiga-tiga paham. Rasul yakin kedua orang ini antara Zaid dan juga Zainab adalah orang yang taat kepada perintah Allah. Ya udah jadi bertiga aja gitu. Dan ternyata benar kan. Jadi Rasul itu kalau bikin keputusan itu nggak beber kemana-mana, nggak beber ke tetangga lah, ke neneknya lah, ke opungnya, nggak begitu. Ya. Rasul itu berapa banyak riwayat yang menyatakan Rasul itu kalau punya urusan, beliau sampai bilang gini, yang nggak punya urusan di sini keluar, yang tidak ada urusan di sini keluar, digituin. Kenapa? Karena Rasul tahu manusia ada aja yang bocor mulutnya. Jadi ya yang paling sederhana itu karena ketiga-tiganya paham duduk masalahnya gitu. Allah. Jadi nggak ada istilah baper ya kan Kak? Oh enggak, Tega, makanya tadi kalau makanya tadi aku ceritain di awal kalau versi manusia ini menyedihkan sekali gitu ya, tapi versi ketetapan Allah ini indah karena mengubah banyak hal gitu. Masya Allah. Baik Kak, izin Kak mau nanya dikit Kak terkait dengan pernyataan Kakak barusan. Jadi kan gini, banyak nih kan Kak, kayak kasus KDRT dan beberapa teman-temanku pun ada gitu yang mengalami itu gitu, yang tiba-tiba curhat, awak nggak ngerti juga gitu sih. Maksudnya aku yang fakir ilmu ini nggak tahu kadang-kadang mau bereaksinya gimana gitu Kak. Karena pada saat mendengar cerita KDRT itu kan kita tuh perempuan tuh kadang-kadang ikut nangis sama dia gitu. Karena saking maksudnya nggak bisa membayangkan itu terjadi. Bagaimana mungkin suami yang harusnya melindungi kita, memberikan kasih sayang penuh kepada kita, perhatian kepada kita, memperlakukan dia seperti itu gitu. Dia cerita dia pernah sholat, telunjuk tangannya itu waktu dia lagi tahiyat itu, telunjuk tangannya itu ditarik sekuatnya sampai akhirnya patah gitu. Jadi terus kemudian banyak lah gitu. Ada beberapa juga yang bahkan kasus kekerasan itu nggak terjadinya itu nggak di perkawinan, di pacaran gitu. Makanya kemarin aku sempat ngebahas itu gitu, betapa bodohnya lah udah nggak ada kejelasan hukum pacaran tapi dipukuli gitu kan. Maksudnya, nah kadang-kadang ada di situasi perempuan-perempuan ini ada situasi kayak gitu Kak, dan kadang-kadang dia juga nggak sadar bahwa dia sudah ada di lingkup itu dan memang agak sulit loh Kak keluar dari situ gitu kan. Walaupun dia bilang udah cabut aja gitu, tapi ya itu tadi gitu. Nah mungkin dari Kak Putri sendiri mungkin ada kiat-kiat mungkin ya, atau mungkin saran tips gitu yang bisa kita katakan sama mereka gitu ya dari sudut pandang Islam gitu ya, mungkin insya Allah bisa menyadarkan mereka gitu bahwa hidup ini nggak hanya
sebatas itu gitu, bahwa kamu juga butuh, bahwa kamu juga berhak untuk merasakan kebahagiaan, ketenangan gitu. Itu Kak. Oke, ya. Ini cewek susahnya gitu ya kalau curhat malah nangis bareng, kadang adu nasib lagi. Iya Ya Kak. belum, masih mending kau, aku gini. Enggak, kayak pas dengerin gitu kan, Iya, heeh. itu pun pas memergoki dia tiba-tiba sendirian di ini kebetulan temen kuliah waktu S2 gitu kan Kak. Mhm. Pas pas di pas udah selesai ngurus bareng lah sama-sama gitu, ngurus tesis gitu. Terus tiba-tiba dia di belakang kampus itu sendirian duduk. Aku pas mau jalan ke perpus gitu kan. Ini Hmm. anak ini ngapain sendiri? Kan kita otomatis kan nanya, "Hei ngapain?" gitu kan. "Sama siapa?" gitu. Terus tiba-tiba dia nangis gitu kan. Lah kenapa gitu. Jadi kan kita apakah dia dijahatin orang, apakah dia dilecehkan gitu kan, kita jadi kayak takut juga gitu. Terus kemudian dia cerita, ya kayak gitu, tiba-tiba walaupun kami nggak dekat, tapi mungkin karena dia nggak tahu mau cerita sama siapa kala itu ya, jadi kayak tertumpah begitu saja dan aku rasanya kayak, wah gitu, itu sih Kak. Jadi, tapi pada saat itu sampai sekarang sih kayak masih apa ya, apa mungkin input yang mungkin kita bisa berikan gitu karena kan mengingat juga pada saat sedih itu kita nggak bisa kasih input banyak-banyak gitu yang mereka inginkan dari kita adalah mendengarkan kan di saat itu cuman kan next time itu curhat itu kan terus berlanjut gitu kan Kak. Nah itu tuh kayak apa ya input berguna yang bisa kita lakukan bisa kita berikan kepada mereka gitu. Oke. Ini relate juga sama pertanyaannya Ayun ya. Tadi yang pertama udah kejawab ya. Gimana kalau misalnya ada KDRT gitu. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan sebagai teman gitu. Em, kita ini kadang sebagai manusia, kita tuh buru-buru ngasih solusi, ya kan? Seolah-olah solusi kita itu bisa menyelesaikan segala masalah, gitu, ya. Makanya kalau ada teman punya masalah, pertama dengerin dulu, dengerin dan jangan kita memberikan bumbu, ya. Kayak tadi tuh, ya ketika Zainab ditanya, gimana pendapatmu tentang hadisul ifkinya Aisyah? Nah, beliau tidak langsung, kayaknya sih nggak mungkin lah ya Aisyah gitu, nggak gitu. Atau misalnya, bisa jadi, nggak begitu. Beliau tidak memprovokasi, melainkan hanya menjawab sebatas yang beliau tahu ya. Yang kan Zainab cuma jawab yang aku tahu Aisyah baik, udah selesai gitu. Nah, tidak menambah-nambahin. Nah, itu tanda bahwa urusan perempuan dengan perempuan adalah tidak memprovokasi ya, tidak memanas-manasi dan juga tidak meredam-redamkan. Kan ada toxic positivity tuh, ya kan? Aku tuh tersiksa, gitu doang nggak apa-apa kali, ya nggak boleh juga itu, ya emosi yang dilelepin gitu juga nggak bagus ya, kalau pecah nanti mengerikan. Jadi yang kita lakukan adalah jangan buru-buru kasih solusi, karena manusia itu ketika dia punya masalah, pada dasarnya dia tahu solusinya, itu include, oke? Tapi dia hanya tidak tahu cara mengeluarkan solusinya. Maka yang bisa kita lakukan adalah, nih, ini kata nasihat guru kami ya, Sebastian Nasir, beliau bilang gini, kalau ada orang ngadu sama kamu nggak punya duit, dia bilang, yang pertama kamu lakukan bukan ngasih duit, karena kamu bukan Ar-Razzaq, kamu bukan sang pemberi rezeki, itu urusan Allah. Maka kalau ada orang datang ke kamu, ya, minta duit karena kekurangan, ya, yang kamu lakukan pertama adalah mengingatkan dia untuk meminta kepada Allah. Yang kedua, baru dibantu. Jadi dia menyadari bahwa bantuan kita itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Oke, kita membantu karena dia sudah meminta kepada Allah. Nah, jadi kita jangan buru-buru ngasih solusi, karena kalau kita buru-buru ngasih solusi, belum tentu solusi kita tepat dengan masalah yang dia tangani. Kan yang paling tahu rasanya dia, yang paling tahu kondisinya dia. Maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah minta dia fatawakal ala Allah. Tadi pesannya Rasul ke Zaid apa? Bertakwalah pada Allah kan. Nah, jadi pulangin dulu ke Allah nih. Orangnya diarahkan dulu untuk ke Allah. Gimana kalau dia beda keyakinan? Arahkan ke Tuhannya, gak ada masalah. Gitu kan? Ya kan masalahnya pemeluk keyakinan di Indonesia ini apa? Setengah-setengah. Islamnya setengah-setengah, Kristennya setengah-setengah gitu kan. Padahal kalau berpulang ke keyakinan masing-masing, ya kan masing-masing agama punya keyakinan. Bukan aku bilang semua agama benar ya, nanti aku disangka pluralis kan. Wah ini keyakinan Putri ini pluralis gitu. Enggak, cuman kalau dia punya keyakinan, dia pulangkan keyakinannya. Toh kalaupun dia ragu dengan keyakinannya, ya sudah kita ajarkan di keyakinan saya seperti ini gitu. Aku punya teman dulu gitu, gagal nikah, stres sampai makan obat, ya, mengkonsumsi obat setahun. Aku bilang, berhentikan. Kamu ngapain makan obat? Ya soalnya aku nggak tenang, bla bla bla. Berhentikan, kamu bukan orang sakit. Aku gituin. Terus aku harus gimana? Ini temanku, teman kuliahku. Terus aku gimana? Kau punya Tuhan kan? Dia bukan Muslim ya, dia Kristen. Kau punya Tuhan kan? Punya Kak. Dia manggilnya kakak, walaupun sebaya. Punya Kak. Oke. Kau datang ke rumah ibadahmu, kau minta sama Tuhanmu, Tuhan tunjukkan siapa dia. Jangan kau makan obat kayak gini. Nah itu. Jadi even kita beda keyakinan, aku
arahkan dia untuk balik ke keyakinannya, balik ke agamanya. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk tarik ke agama kita, kan nggak mungkin. Nggak bisa juga. Walaupun ada peluang misalnya, nggak begitu. Pulangkan dulu ke agama dia. Kalau dia ragu dengan agama dia, ya udah, kamu mau yang mana nih? Ini ada solusi lain. Jadi pada saat aku punya teman beda agama dan punya masalah sampai stres begitu ya. Nah ini sama pacaran juga nih kasusnya. Pacaran, gak jadi nikah, sampai stres, sampai makan obat setahun lebih. Dan ditunjukin obatnya, obatku ini. Ngapain kamu makan? Berhentikan, kamu bukan orang sakit, oke? Kamu gara-gara makan obat itu, kamu jadi ngerasa dirimu sakit. Padahal dia tadinya sehat, gak ada masalah sama sekali. Orang ngobrol kan sering ngobrol juga gitu. Ya udah, dia berhentikan, nggak lagi mengkonsumsi obat itu. Ya, jadi itu, kita pulangkan dulu, tawakalnya kepada Allah, baru kalau kita punya solusi kita bantu. Jadi kita membantunya dari belakang, setelah dia bertawakal kepada Allah. Sehingga pada saat datang pertolongan, ya, dia tidak merasa bahwa, oh ini kan gara-gara si Rizky nih, ya, gara-gara Dion nih, oh ini kan gara-gara Kak Silvi nih, gitu. Nggak gitu. Ya, jadi dia dipulangkan dulu ke Allah, ajak pulang ke Allah, apa-apa cerita balikin ke Allah, balikin ke syariat. Nanti kalau ada pertolongan, dia tidak akan menganggap itu pertolongan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Gitu. Kita balikan ke tauhidnya. Allah alam bisawab. Kak, ini mau nanya dikit lagi nih, Kak. Nah, balikin ke Allah itu kan, apa namanya, tentu, maksudnya kan, tapi konkretnya itu gimana, Kak? Apakah kita suruh dia sholat gitu? Ini karena pemahamanku yang masih sangat terbatas gitu ya. Cara kita gitu kan, dalam melakukan itu, dalam melakukan nyuruh dia balik ke Allah itu, apakah dengan nyuruh dia sholat, sabar, itu kan tapi kan tentu itu kita pasti akan nyuruh dia itu. Cuman mungkin ada nggak kayak tips, oh melakukan ini gitu ketika sedang tidak tenang gitu, atau ada zikir-zikir tertentu gitu mungkin, Kak? Iya, balikin ke Allah itu bukan berarti dikembalikan ke Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan begitu ya. Jangan salah paham. Dikembalikan ke Allah itu artinya misal gini, contoh ya, dalam pernikahan nih, kadang kalau ada temanku yang ya something lah ya, aku tanya, kamu sama suami kamu ibadahnya gimana? Gitu. Tanya dulu, gitu kan. Ibadahnya gimana? Ya, biasa aja, bla bla bla. Oh, biasa aja. Siapa yang rajin tahajud? Nah, misalnya gitu kan. Siapa yang sholatnya terjaga? Karena hubungan pernikahan itu, apapun hubungannya, mau itu keluarga, mau itu pernikahan, terutama pernikahan ya. Hubungan kita dengan Allah itu dalam pernikahan itu kayak segitiga, teman-teman, kayak gini, ya. Jadi Allah di sini suami, di sini istri. Maka kalau misalnya kedua-dua suami istri ini makin dekat ke Allah, maka dia akan semakin dekat, ya. Kan segitiga gini ya. Jadi kalau misalnya si suami dan istri ini dua-duanya jauh dari Allah, maka hubungan mereka berdua juga jauh, makin renggang. Segitiganya makin besar. Tapi kalau misalnya dua-duanya mendekat ke Allah, maka mereka akan makin dekat. Kenapa? Karena jaraknya menjadi semakin kecil. Jadi, ya, perpisahan itu, ini kembali lagi ya, kalau kami lagi belajar tentang rumah tangga dan keluarga dengan Ustadz Batiar Nasir, beliau bilang gini, tidak ada alasan paling absah dalam pernikahan yang membuat kedua orang berpisah, kecuali salah satu atau keduanya melakukan dosa besar. Itu aja. Mau ada yang bilang, kan karena ekonomi, karena finansial, karena beda apa, kultur, nggak ada. Nggak ada, oke? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada alasan yang paling absah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan kedua orang yang dalam hubungan pernikahan, kecuali salah satu atau kedua-duanya melakukan dosa besar, alias menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, jauh tuh, makin jauh, segitiganya makin jauh. Nah, makanya kalau ada temanku begitu, aku tanya, kamu gimana ibadahnya? Gitu. Ditanya balik aja dulu, nggak usah kayak, makanya kamu sholat dong, sedekah dong. Gitu, enggak. Tanya aja dulu dia, pasti dia sadar. Gitu. Jadi mengembalikan orang ke Allah itu adalah coba bawa dia untuk mengenal kembali di mana diri dia, di mana posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkah atau dekat? Gitu. Jadi bukan yang kayak ya udah sholat lah. Iya benar, sholat itu penolong, betul. Tapi sebelum dia melakukan sholat itu dia disadarkan dulu. Kenapa dia harus sholat? Jadi sholat bukan karena perintah kita ya. Sholat kan perintah Allah. Gitu kan? Dia sholat karena apa? Karena Allah akan menolong lewat cara wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kita akan dibantu Allah dari sholat dan sabar. Gitu. Allah bisa. Baik, terima kasih, Kak. Oke,
Jika ada pertanyaan lanjutan, kita masih bisa nih 2 pertanyaan mungkin ya, pertanyaan singkat tapi. Karena mengingat ini udah, jam 9.40 ya? Iya nggak sih? Yap, bener. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nih, 1 atau 2 pertanyaan singkat, kita masih bisa buka. Tadi pertanyaan yang di kolom chat udah beres semua ya? Terus menyembuhkan diri dengan bercerai, kemudian dia Ki, boleh nanya lagi nggak Ki? Oke, silakan bisa. Kak izin tutup kamera ya Kak, gelap Kak. Oke, Jadi boleh. gini Kak, yang perihal tamu tadi Kak, itu kan kita kan Rasul kan malu punya sifat yang sangat pemalu atau sungkan lah Kak untuk menginfokan ke tamu, ke sahabat-sahabat untuk sudahlah bertamunya gitu. Kalau untuk kita sendiri Kak di kehidupan sehari-hari, Disa kebetulan sering alhamdulillah punya teman memang sering datang ke rumah dan tipikal orang tua juga yang memuliakan tamu, tapi kadang memang temennya agak sudah dikode dengan dimatikan lampu teras, sudah di dehem-dehem sampai sakit tenggorokan juga nggak sadar Kak. Tapi maksudnya kita juga nggak pengen mengusir karena orang tua bisa nggak boleh, tamu kita tuh memang harus memuliakan tamu gitu. Cuman di Bisa sendiri merasa kayak waktu sudah terbuang sia-sia gitu, dan kita boleh nggak Kak sebagai tamu bukan mengusir Kak, mempersilahkan, tapi setelah kita mempersilahkan untuk mereka pulang dan mereka tersinggung, kita salah nggak Kak gitu Kak. Iya, langsung ya. Bismillah. Aku tanya dulu gitu. Berapa banyak dari kita yang baru tahu ayat tadi? Bisa baru Iya tahu kan? Kak. Nah gitu. Nah, kita aja baru tahu ayat itu. Artinya apa? Apalagi yang lain. Berapa banyak dari kita yang paham betul adab bertamu? Sedikit, kan? Yang sudah ngaji saja masih tahu, masih bisa selip tuh. Contohnya, teman-teman tahu nggak 3 waktu yang diharamkan bertamu? Saya yakin nggak semuanya tahu nih. Aku yakin nggak semuanya tahu, kan? Ya, kapan itu? Pada waktu aurat-aurat terbuka, alias pada waktu di mana penghuni rumah ya sedang dalam kondisi buka aurat, misalnya pada subuh, kemudian sore hari, tengah hari ya, dan juga pada maghrib. Nah, itu kita nggak boleh bertamu tuh di 3 waktu itu, haram. Kenapa? Karena penghuni rumah sedang buka aurat ya, ada kegiatan, artinya dia tidak akan dengan pakaian sempurna. Nah, kita aja nih yang udah ngaji ya teman-teman udah ngaji tadi, udah tahu ayatnya segala macam. Kita aja masih kayak, oh ternyata nggak boleh ya kayak gitu di rumah orang. Itu baru satu adab, belum adab yang lain gitu. Jadi ketika kita punya teman yang belum paham adab bertamunya, maka tugas kita adalah mengajarkan. Dengan cara apa? Sabilul hikmah ya. Jadi pada saat habis maghrib juga haram. Iya, betul. Betul. Kenapa? Karena kalau orang yang paham ya, kalau orang yang paham adab nggak akan mau datang pada maghrib. Karena itu aurat terbuka. Aurat sedang terbuka, teman-teman. Ya nggak boleh itu. Jadi orang kan lagi nggak ready ya, orang lagi baru mau apa namanya, baru siap sholat gitu. Pasti kondisi auratnya nggak dalam kondisi ready lah gitu. Nah, kalaupun udah diinfo ya tergantung kebesaran hati dari penghuni rumah ya, si ahlul bait gitu, si ahlul hajatnya. Jadi kalau misalnya orang rumahnya bilang, oh ya udah nggak apa-apa pada maghrib gitu, kan dia udah bersiap gitu kan, bisa apa menyiapkan untuk tidak buka aurat, sudah pakai pakaian lengkap, ya nggak apa-apa, silakan. Yang tidak boleh adalah kita nggak ngasih tahu, kita datang ujuk-ujuk ke rumah orang, khawatirnya apa? Khawatir auratnya sedang terbuka, itu aja intinya. Dan itu di dalam Quran ada, ayatnya ada. Oke, nah kita aja banyak nggak tahunya tentang adab bertamu, apalagi teman kita yang mungkin tidak pernah ngaji, tidak pernah baca Quran, ya, atau tidak tahu adabnya, tidak tahu hadisnya. Maka tugas kita adalah mengingatkan dengan cara apa? Sabilul hikmah, cara yang penuh dengan hikmah. Maka mengingatkannya bukan dengan cara yang kasar. Nggak boleh seru datang tanpa bilang. Ini adik saya ngadi-ngadi emang. Ya, jadi pada saat dia mau datang, gitu kan? Iya, berarti itu yang surprise tengah malam nggak boleh. Betul, nggak boleh. Nggak boleh itu, surprise ulang tahun nggak boleh. Ngerayain ulang tahun aja nggak boleh, apalagi surprise-nya tengah malam ke rumah orang. Nggak boleh, teman-teman ya. Khawatir orang ya auratnya kebuka dan lagi nggak mau. Ya teman-teman lah, kalau kita lagi tidur emang kita lengkap kan, enggak kan. Ujung-ujung teman kita surprise gitu, ada yang rekam-rekam. Aku kalau ada orang kayak gitu, keluar. Gitu. Keluar. Jangan di situ. Kalau mau surprise, ketok dulu kamarku jadi aku tahu. Iya, khawatir orangnya kagetan sakit jantung kan gitu. Jadi itu teman-teman.
Ya. Jadi kita sampaikan apa? Sabilul hikmah dengan cara kita kasih tahu, ini udah malam nih, aku nggak enak nih kalau misalnya kalian pulang terlalu malam, terus juga aku masih ada hajat nih, masih ada kebutuhan, misalnya aku mau belajar nih atau aku belum sholat gitu atau apalah ya. Oh iya iya oke, kalian pulang dulu nggak apa-apa ya gitu. Kalau misalnya dia bilang, udah sholat aja dulu, kami di sini aja. Kan ada nih tamu-tamu bandal kayak gini kan ada kan. Masih aja bertahan. Mungkin di rumahnya nggak ada gula sama teh manis kali, makanya dia di rumah kita ya, nungguin teh manis kita kan gitu kan. Nggak boleh kan menanti-nanti makanan, tadi ayatnya jelas ya. Nggak boleh menanti-nanti makanan dihidangkan. Gitu. Bertamu itu bukan untuk makan niatnya. Kalau makan bonus. Jadi itu teman-teman. Kita pakai sabilul hikmah, cara yang baik, penuh dengan kebijaksanaan ya. Tugas kita adalah kita memberitahu mereka, jadi kita memperingatkan mereka bukan karena terganggu dengan mereka, bukan. Tapi mau mengajarkan adab bertamu yang benar. Karena qadarullah kita sudah tahu, kita sudah atas izin Allah kita sudah tahu. Tamunya mau nginep, ya beda hal lah. Ya, kalau tamunya mau nginep beda hal itu udah kan nginep lain lagi adabnya. Bertamu itu nggak sampai nginep ya. Kalau nginep itu namanya mabit. Bertamu itu dalam bahasa bahasa Arab tuh diafah atau ziarah ya. Mengunjungi, ziarah mengunjungi, diafah itu bertamu. Jadi bertamu dengan nginep beda. Menginap itu mabit. Nah, itu beda hal lagi kan. Kalau menginap kan ada ini yang lain, ada adabnya yang lain. Misalnya kayak tamu itu kalau nginep berapa lama sih? Maksimum tiga hari kan? Nah, di lewat 3 hari udah nggak dilayani. Nah, gitu. Itu memang ada hadisnya, ada adabnya ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kita aja yang tadi mungkin baru tahu satu ayat, oh gitu nggak boleh ya. Tiba mau singgah pun nggak boleh ya, sebaiknya mengabari ya. Kalau mau singgah di jam-jam yang auratnya nggak kebuka, nggak apa-apa. Misalnya kayak jam-jam 10 kan orang misalnya lagi pakai baju kerja atau gimana lah gitu. Intinya sih sebenarnya itu adalah menjaga privasi. Karena Islam itu betul-betul memuliakan orang ya, memuliakan orang. Mau laki-laki mau perempuan auratnya tetap harus dijaga gitu. Bayangkan kita mati aja, kita meninggal aja, aurat kita dijaga loh. Ya. Kita meninggal aja atas sampai bawah ditutup gitu. Mau laki-laki mau perempuan ditutup teman-teman. Ya. Apalagi orang hidup gitu. Orang mati aja dihargai segitu tinggi loh auratnya. Apalagi orang hidup. Nah makanya terhadap orang mati saja Islam memuliakan segitu tingginya. Apalagi kepada kita yang hidup. Jadi kita kepada orang lain pun harus paham kalau ada jam-jam di mana aurat dia terbuka. Atau misalnya kita tahu teman kita ini kerjanya di rumah, tidak ke kantor. Ya, kita mau datang ke rumah jam berapa? Jam 10 pagi. Kita tahu dia pasti lagi buka aurat. Ya jangan datang kecuali setelah mengabari. Gitu. Itu hukum-hukum bertamu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita jadi orang yang kelihatan yang ngusir, nggak boleh juga kan ngusir tamu karena kedatangan tamu kan baik. Tapi kedua kalau tamunya udah mulai nggak tahu diri ya ingetin adab-adab bertamu. Bukan apa-apa karena kita mau mengajarkan adab yang benar. Datang tiba-tiba gimana tadi? Tunggu ya bentar ya. Ini masih nyambung-nyambung nih. Jadi ramai gara-gara bertamu ya. Kalau datang tiba-tiba, tapi nggak di jam-jam yang diharamkan boleh berarti. Selama tidak membahayakan atau tidak mengganggu si penghuni rumah ya silakan aja gitu. Bahkan teman-teman kalau tahu di dalam Quran itu sampai diajarkan loh masuk rumah itu 3 kali ketuk ya, 3 kali ucap salam, tidak dijawab salamnya pulang. Itu artinya betapa pentingnya kita memberitahu orang yang akan kita datangi bahwa kita akan berkunjung. Jangankan kalau zaman dulu iya nggak ada handphone. Ya, makanya jelas sampai depan pintu rumah pun nggak boleh langsung masuk. Ketuk dulu 3 kali. Oke, ketuk 3 kali. 3 kali diketuk tidak jawab, 3 kali ucap salam tidak jawab, pulang. Itu artinya apa? Artinya ahlul bait nggak mau diganggu. Aku kalau di pesantren kayak gitu, ketuk rumah ustadz ya. Di waktu-waktu yang santai, sore, pada Isya kan kita setor hafalan kan. Ketok, tok 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 3 kali. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali nggak ada, pulang. 3 kali kita ucap salam dia tidak jawab, pulang. Kenapa? Itu artinya ahlul bait atau yang punya rumah nggak mau ditemui. Jadi nggak boleh datang tiba-tiba karena di depan sampai Quran saja mengajarkan sampai depan pintu rumah pun kita tetap harus ngasih tahu bahwa kita sudah ada di depan. Biar penghuni rumah menyiapkan diri agar auratnya tidak terbuka. Itu di Quran sampai aurat saja itu dijelaskan. Ini nggak usah ngatur-ngatur waktunya. Habis maghrib nggak boleh, habis isya boleh. Ampun pun bukan beberapa jadi open mic memang enggak bukan sorry Dion enggak soalnya tadi Putri waktu sebutin kan abis isya setelah hafalan itu waktu-waktu yang santai jadi blunder apakah memang abis maghrib aja yang nggak boleh terus abis isya boleh apa gimana gitu loh. iya Iya
Kalau di pesantren kami itu udah jelas, habis Isya itu adalah waktu setoran. Jadi mulai dari murid sampai ustadz itu sudah ngeh. Sorry, pada maghrib, pada Isya ya, kami itu udah ngeh. Dari murid sampai ustadz itu tahu. Kalau namanya pada Isya itu waktu setoran. Jadi kami sifatnya bukan bertamu, melainkan apa namanya? Ya nggak bertamu juga loh, orang kami nggak dikasih minum, nggak dikasih apa gitu. Kami itu memang belajar tolabul ilmi gitu. Cuma kadang ada ustadznya yang ke kelas, ada ustadznya yang kita datangi ke rumah, tergantung masing-masing. Nah yang kedua, bukan pada jam-jamnya saja. Jadi gini, ada ayat Quran yang harus dijelaskan dengan hadis gitu ya. Ada ayat Quran yang akan diperinci dengan hadis. Nah di Quran itu Yasmin gak datang ya. Yasmin pernah nanya aku soal ini. Yasmin pernah tunjukin langsung ayatnya ke aku dan dia tanya, Kak ini maksudnya apa gitu. Ya, dia DM aku, nggak apa-apa aku kalau personal masih terima gitu ya. Konsultasi personal. Dia tanya, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak boleh bertamu dalam keadaan atau di waktu-waktu di mana si penghuni rumah kemungkinan besar sedang buka aurat. Nah, jadi mau itu tadi, mau kita mau datang jam 10 pagi pun, kalau kita tahu dia jam 10 pagi dia di rumah, nggak kerja dari kantor ya, dia kerja di rumah, kita tahu dia di rumah auratnya kebuka, itu pun nggak boleh. Karena kita tahu aurat dia lagi terbuka. Jadi intinya adalah bukan pada jam-jamnya saja ya. Memang ada hadis yang menyatakan waktu-waktu yang tidak diperbolehkan bertamu. Ada. Tapi bukan berarti wah ini haram berarti gitu. Kalau misalnya aku datang jam segini sementara dia oh bla 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 gitu. Enggak. Intinya adalah kita tidak diperbolehkan mendatangi rumah ketika waktu di mana aurat sangat mungkin terbuka. Alias orangnya nggak ready pakai baju lengkap gitu, tidak menutup aurat. Nah, kalau misalnya kayak tadi kan, kita mau datang pada Isya, tapi kita udah sama-sama tahu nih, aku mau datang kayak pada Isya gitu. Kayak kami lah, kami udah sama-sama tahu, gurunya tahu, kami mau setoran, dan dia udah janjian biasanya kan. Nah, nanti kayak, ntar ya malam, hari apa, nanti ke rumah gitu. Cuma kan kadang biasa, ada aja dia di rumah, dia bilang misalnya Rabu malam ya, tiba-tiba Rabu malam dia ada kajian, atau Rabu malam dia ada urusan apa yang nggak mau diganggu. Ya bisa aja tiba-tiba berubah gitu. Jadi bukan kayak, oh auto haram berdosa. Itu hanya menjelaskan, ada hadisnya yang memang menjelaskan waktu-waktu yang sangat memungkinkan orang sedang buka aurat. Salah satunya tadi pada maghrib itu, gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa kita pahami secara literal, tapi ada juga makna-makna yang memang harus dipahami secara mendalam gitu ya Kak ya. Tapi memang di beberapa riwayat itu yang sering didengar juga, itu setelah sholat Isya Kak. Nah itu gimana Kak nih? Jadi seingatku sih memang Oh ya, sholat Isya ya? Sorry. Iya betul. Sholat Isya, sorry. Iya, Jadi kalau sholat betul. Isya karena orang mau siap-siap mau tidur Mau tidur, iya. dan biasanya kalau suami istri itu kan memang ada ritual gitu kan. Jadi ini doa ya, cuma itu. Gitu maksudnya. Jadi kayak aku ingat dulu guruku ngajarnya gitu. Jadi jangan bertamu di jam-jam ini gitu. Ya betul, sorry betul pada Isya. Jadi aku ngingatnya itu adalah pagi, siang dan malam gitu. Jadi pagi karena orang baru bangun tidur, kemungkinan ya orang mana ada tidur baju lengkap kan nggak ada lah ya. Yang kedua adalah tengah siang, karena tengah siang kemungkinan besar sedang istirahat gitu, jadi pasti buka aurat. Yang ketiga iya pada Isya, bukan pada maghrib. Pada maghrib mah ngaji lah ya, tilawah. Gitu. Thank you ya Yon. Iya, sorry teman-teman. Nah intinya adalah di waktu-waktu yang sangat terbuka aurat orang gitu. Baik. Nah Kak, ini udah di penghujung waktu kita Kak, jadi mungkin boleh langsung closing statement yang kemudian bisa dilanjutkan. Siap, oke. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim kita udah tiba di penghujung ya. Ini dari Zainab binti Jasi, tadi aku pikir obrolannya bakal sekedar apa tentang pernikahan, emang kita nggak pernah ini ya, nggak pernah matching gitu obrolannya. Kita tuh mulai dari obrolan, pokoknya kalau nanti ngobrolin temanya apa, kan tadi tentang pernikahan gitu ya, pernikahan, tentang juga ada perpisahan gitu. Aku pikir temanya bakal di situ gitu. Betul sih ada temanya situ, tapi nyambungnya kemana gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Karena katanya as-su'alu nisful ilmi ya. Pertanyaan itu adalah setengah dari ilmu, setengah dari pengetahuan. Dan memang kalau kita mengikuti perempuan-perempuan terhebat di masa Nabi itu, mereka tidak punya rasa malu untuk menuntut ilmu. Yang lain mereka malu ya. Perempuan-perempuan muslim itu, perempuan beriman itu punya rasa malu yang tinggi kecuali untuk ilmu. Alias kalau untuk ilmu nggak boleh malu. Nggak boleh malu nanya, nggak boleh malu, aduh ntar disangka pertanyaanku bodoh, nggak gitu. Jadi aku appreciate teman-teman mau terbuka ya, karena kita alhamdulillah cewek semua. Dan dari Zainab binti Jahsy tadi kita belajar bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik ya. Sekalipun mungkin di pandangan kita sebagai manusia, loh kok gitu, atau misalnya ada hal-hal yang di dalam hidup kita kok jadi gini sih gitu. Tapi percaya ketetapan Allah adalah baik, dan semua yang direncanakan Allah adalah pasti baik. Karena Allah sutradaranya, Allah yang ciptain kita, dan yang namanya pemain, yang namanya aktor, itu tidak akan tahu kalau tiba-tiba jalan cerita menjadi berubah.
ya. Jadi dari pernikahan Zainab binti Jahsy dan Rasulullah tadi hikmahnya adalah banyak sekali ya, berubah banyak sekali tatanan, berubah banyak sekali kesalahan-kesalahan dan meluruskan banyak kehilafan dari kaum-kaum jahiliyah dan terutama kaum-kaum Quraisy yang pada saat itu mayoritas sudah beragama Islam tapi masih menjalankan tradisi sebelumnya. Ya, jadi Islam memberikan kesempatan kita untuk berubah, Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ya, dan Allah pun paham kita sebagai manusia kita punya kekurangan, kadang-kala kita punya hilaf, tapi satu hal yang perlu kita tahu adalah seburuk apapun diri kita, Allah akan tetap menerima kita kembali ya. Se-hopeless apapun kita, satu-satunya tempat kita paling bisa berharap adalah Allah, karena nggak ada lagi yang bisa mengabulkan hajat selain Dia, nggak ada lagi yang bisa mengampunkan selain Dia, dan nggak ada lagi yang punya kasih sayang seluas bumi dan langit kecuali Dia. Maka seburuk apapun kondisi kita, balik ke Allah, kasih tahu semuanya. Kadang kalau Allah cuma pengen denger kita tuh mau curhat apa ya, dan yakini apapun yang Allah tetapkan itu baik. Kalau kita minta Allah meridhoi semua perbuatan kita, kita dahulukan untuk meridhoi semua perbuatan Allah kepada kita. Oke, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtani bih fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tunsinihi abadan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, aku titipkan semua yang telah Engkau ajarkan dan Engkau fahamkan padaku pada malam ini. Jadikanlah dia bermanfaat bagiku, kembalikanlah kepadaku jika aku membutuhkannya, dan jangan pernah Engkau membuat aku lupa terhadap ilmu itu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, datangkanlah kepada kami kebaikan selama kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan datangkanlah kami kebaikan-kebaikan selama kami berada di akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sampailah kita di penghujung kajian hari ini. Terima kasih banyak kepada